Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang nih semuanya. Suara saya clear, clear kan ya? Kayaknya bakal seru nih, Pak. Nih kita malam hari ini ya. Kita bakal bongkar-bongkar sih kerangkanya seperti apa sih perjalanannya terutama ya. Perjalanannya Ya, seperti apa. Itu yang mereka biasa ngelihatnya itu yang wow-nya gitu kan. Karena di berita itu kalau nggak dapat investment ya tutup. Udah cuma dua itu. Prosesnya benar, nggak ada yang diceritain. benar, benar. Dan kesannya tuh Prosesnya. gampang mungkin ya, tapi ya nggak segampang itu kan. Tadi ada bilang kan pengen belajar bagaimana dari ide jadi unicorn, nggak bisa kita jawab hanya dalam 1 jam atau 2 jam diskusi. Itu bakal panjang ya. Tapi paling nggak hari ini malam ini kita mau kasih sedikit gambaran, sedikit apa ya, reality check lah. Kalau saya mau bikin, berarti kita siap untuk kalau lari itu bukan maraton, tapi bahkan juga maraton campur sama cross country, campur sama sprint, wah semuanya kayak gitu kan ya. Nah, itu jadi persiapannya bagaimana sehingga kita kalau mau mulai itu jangan sampai ya we need to be realistic tapi kita juga perlu persiapan. Jadi nggak sampai udah jalan nyesel atau jalan bubar, jalan susah gitu kan ya. Ini yang mau kita siapin. Nanti kita ngobrol ya Dan ya. Siap, siap. Oke, teman-teman, kita mulai sekarang aja ya. Selamat datang sekali lagi buat teman-teman. Thank you so much udah hadir di Sabtu-Sabtu malam begini ya untuk belajar tentang gimana bikin startup bersama dengan Pak Andi Sen. So, sekali lagi thank you so much. Selamat datang buat teman-teman semua. Nah, sebelum kita mulai Pak Andi sharing materinya, sebenarnya saya pengen sharing dulu nih perspektif saya nih terhadap startup ini. Karena saya udah bantuin Pak Andi juga udah lama ya, udah terekspos di dunia startup ini juga udah lama gitu, dan akhirnya saya sekarang lagi ngebangun startup saya namanya Tribelio. Nah, singkat aja. Kemarin waktu saya itu ke Amerika, lagi ngikutin sebuah mastermind di Amerika. Waktu breakfast, ini selalu diskusi itu bukan waktu acara, tetapi waktu breakfast di luar-luar kayak begitu tuh ada insight-insight yang menarik. Ada satu orang yang mengatakan, waktu itu saya makan pagi bersama Myron Golden. Kalau Anda pernah lihat YouTube-nya, ada orang namanya orang hitam namanya Myron Golden. Dia selalu philosophical, fundamental, dan religious orangnya. Jadi cukup menarik insight-insight dari dia. Dia ngomong kayak begini. Berdua, bertiga sih sama istri saya. Dan sebelum tahun 1800-an, itu era-era pertanian. Jadi di mana-mana itu pertanian, tanah pertanian gitu. Sehingga kalau dilihat orang-orang yang kaya waktu itu, ya lahir kaya, mati kaya. Lahir budak, mati budak. Nggak ada ceritanya lahir budak, mati jadi bos gitu, nggak ada. Itu nggak ada era sebelum itu. Jadi era jauh banget ya. Slavery dan sebagainya. Itu kayak begitu. Nah, kemudian berjalannya era di tahun sekitar 19 awal, itu namanya era industrial. Itu era pabrik-pabrik ya, orang bikin itu. Bisa sih bikin pabrik sih, tapi biasanya punya pabrik itu yang udah tua-tua, itu pabriknya baru jadi itu. Baru anaknya second generation terusin pabrik-pabrik. Itu era 1900 awal. Kemudian dilanjutkan 1940 sampai 60, itu era distribusi. Nah, ketika era distribusi ini muncul, barang-barang dari pabrik ini didistribusikan, disebarkan semuanya. Makanya muncul Walmart. Itu di era itu. Di Indonesia itu tahun 80-an. Eranya namanya Indomaret muncul. Itu tahun 80-an. Itu distribusi untuk menyebarkan barang dari industri. Ceritanya gitu. Jadi selalu ada eranya. Nah, kenapa saya sebutin era-era seperti ini? Karena bisnis yang muncul di era yang tepat, itu yang bisa boom banget. Ya, kalau sekarang Anda kan nggak mungkin ya, lulus sekolah gimana, mau jadi petani kayaknya agak jarang. Ya, eranya bukan, eranya sudah lama banget gitu. Mau bikin pabrik, agak jarang juga. Anak muda lulus kuliah, mau bikin apa? Mau bikin pabrik. Nah, itu agak jarang juga. Ya, itu kita ngomong itu. Oke, saya lanjutin dulu. 1940, 60 era distribusi. 1970 sampai 80 itu era teknologi, hardware. Oke, IBM muncul di situ. Microsoft muncul di situ. Itu chip-chip semuanya itu sudah mulai muncul. Kemudian 1990 sampai 2000 itu eranya informasi. Internet sudah mulai banyak yang pakai, eranya informasi. Google muncul di situ. So Google basically cuman organizing information sebenarnya awalnya. Ya, orang mau cari informasi, dia sediain. Dia bukan orang yang pertama sebenarnya. Ada Alta La Vista lah kalau Pak ingat ya zaman dulu ya. Sebelum itu terus ada Yahoo juga, Microsoft juga ada, tapi Google yang mendominasi. Tapi eranya selalu muncul di situ. Kalau hari ini kita bikin Google lagi, udah nggak zamannya gitu bikin Google hari ini. Ya. Nah, 2005 sampai hari ini, nah itu mulai seru tuh. Itu eranya platform, eranya aplikasi. Sekarang mulai ada AI lagi, ada robotik, ada VR dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kita ngomong kemarin ngobrol sama Pak Andi ya, yang investor tuh pada nyari apa sih? Oh, ngomonginnya AI nih, itu lebih menarik buat mereka karena eranya. Jadi teman-teman harus tahu eranya dulu ini seperti ini gitu ya. Nah, kemudian yang menarik adalah sistem sekolah kita, sistem edukasi kita itu.
itu diciptakan 1800 pertengahan. Karena apa? Karena waktu itu eranya era farming, era tanah, berpindah ke era industri, sehingga negara ini ditunjang oleh industri-industri yang ada di negaranya. Sehingga untuk memajukan industri ini membutuhkan karyawan. Karyawannya gimana caranya? Ya harus disekolahkan. Maka muncullah modern school. Yang disebut modern school adalah gurunya tersertifikasi dan muridnya diuji standarisasi dengan sertifikat tertentu supaya layak untuk jadi karyawan. Sampai hari ini sekolah tidak berubah. Eranya sudah berubah. Maka dari itu ketika kita sekarang mau masuk di era baru, era platform lah, aplikasi lah, AI, sekolahnya nggak mendukung, nggak ada ceritanya. Maka kalau kita nanya, coba ya sekarang ya, begitu Anda ketemu orang lulus sekolah, selalu nanyanya, ada lowongan kerja nggak? Selalu begitu. Dan ketika saya tanya balik, kenapa lu nggak ciptain kerjaan sendiri? Jawabannya cuma dua. Saya nggak tahu mau bisnis apa, dan saya nggak punya modal. Karena di era industrial, untuk bikin start harus punya modal. Nggak ada ceritanya kayak hari ini begitu ya. Nggak ada. Jadi makanya ada gap antara sistem edukasi kita dengan eranya sekarang. Maka hari ini saya diajakin, kebetulan pas banget ya, diajakin sama Pak Andi untuk bikin webinar seperti ini. Nah, kita mau sharing nih, gimana sih sekarang sebenarnya edukasinya, kemudian networknya, untuk kita bisa bikin sesuatu yang sesuai eranya. Karena kemarin saya listing ya, 10 orang terkaya di Amerika, 7 teknologi. 7 teknologi. Ya, Indonesia 10-10-nya itu kalau nggak era industrial, era distribusi. Era teknologi kagak ada, belum muncul. Kemarin sempat di 2018, Pak Andi, ada Gojek, Traveloka, sama siapa kemarin, Tokopedia, sama Bukalapak kalau nggak salah menjadi orang terkaya nomor 150 paling muda. Nah, itu udah mulai masuk tuh teknologi itu, tapi sisanya belum ada. Nah, ini hopefully nanti setelah Anda mendengarkan ini, Anda belajar gimana caranya, ikuti kelasnya, harapan saya adalah Anda bisa mulai build sesuai eranya. So, kurang lebih dari saya nggak usah berpanjang-panjang, kurang lebih dari saya kayak begitu. Nanti Anda, intinya satu, dengerin apa kata Pak Andi. Ikutin, karena Pak Andi udah ngelakuin semuanya, udah mulai dari entrepreneur, udah sampai sekarang jadi investor, yang diinvest juga gede-gede, pegang duit berapa? 500 juta US dollar. Iya, Makanya 500 juta US dollar itu berapa triliun, teman-teman. Ya, bukan jadi dipegang Dan, sudah dibayarkan, sudah sudah diinvest. dibayarkan, sudah di-disburse, teman-teman, udah diinvestkan. Jadi kalau Anda nanya, gimana caranya cari investor? Hari ini ada investornya datang di sini. Jadi dengerin, nurut, lakuin. Atau itu aja, Pak Andi, dari saya. Silakan dimulai. Oke, thank you Dan, thank you. Makasih kesempatannya. Kalau aku boleh minta ini ya, co-host biar bisa sharing screen sedikit, lebih gampang kita diskusi pakai screen. Aku setuju banget sama yang Denny ngomong, ya, bahwa dulu di Amerika 15 tahun lalu, 20 tahun lalu, company yang gede-gede itu adalah company-company yang mungkin pertambangan gitu ya, perminyakan. Jadi kita ingat zaman-zaman waktu saya kuliah, saya umur 50 sekarang ya. Waktu saya SMP, SMA, mau kuliah gitu, yang paling keren tuh kalau kerja di perusahaan minyak gitu. Habis itu berubah pas mulai jasa adalah, wah, kalau kerja di bank tuh keren banget tuh. Aku inget tuh kalau kita kerja di Citibank gitu ya. Oh, zaman dulu tuh keren banget. Citibanker, bangganya minta ampun gitu. Tapi sekarang udah nggak ada kayak gitu lagi. Di Amerika juga, 15-20 tahun lalu, perusahaan yang besar di bursa itu adalah perusahaan perminyakan. Kemudian perusahaan retail, kemudian jasa. Tapi mulai 15 years ago, betul. 15 tahun yang lalu itu akhirnya keluarlah perusahaan-perusahaan yang kayak Apple Computer, Microsoft itu mulai muncul. Ya, 10 tahun kemudian, 10 tahun yang lalu itu mungkin separohnya itu adalah perusahaan digital. Sekarang 10 besar perusahaan terbesar di Amerika itu didominasi oleh perusahaan digital. Ya, Apple, Microsoft, kemudian Alphabet, Amazon itu semua merajai perusahaannya Amerika. Dan juga kalau kita mau ngomong mengenai sekarang era-eranya gitu ya, era digital sendiri pun juga ada wave-wave-nya tuh. Ya, saya ingat kalau misalnya kita mau mulai perusahaan kita, wah lagi internet lagi hot, lagi rame-rame. Orang mulai zaman dulu mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, kita bisa mulai bikin e-commerce. Kalau sekarang udah keramaian, ya. Karena 15 years ago mulainya adalah di masa orang-orang itu berubah lifestyle-nya. Internet muncul di Indonesia tuh tahun berapa sih? 1985 kalau nggak salah ya. Pertama kali mulai keluar di dunia ya. Indonesia sekitar 15 tahun lalu tuh udah mulai rame, 20 tahun lalu udah mulai. 95-an lah ya. Ya, betul, betul. Seperti itu. 95-an. Ya, 95. 85 kan dunia mulai keluar internet, 95 Indonesia mulai masuk seperti itu kan. Nah, pada saat itulah mulai orang-orang tuh berubah lifestyle-nya dari yang offline ke online. Jadi orang yang dulu belanjanya tuh barangnya ke toko, terus akhirnya belanjanya tuh mulai online. Dan kalau orang belanja online, apa yang dibutuhkan? Infrastrukturnya. Bagaimana kalau dulu saya belanja di toko,
Ya, saya harus datang ke tempatnya, bayar, ambil barangnya, bawa pulang. Itu kalau saya dari rumah, itu bagaimana? Wah, berarti nanti ada bisnis baru lagi yang lahir di sana. Ya, kita butuh ada pembayaran online. Ya, makanya kan fintech jalan. Kita butuh pengiriman untuk barang-barang yang dibelanjakan online itu, logistik muncul lagi. Keluarlah digital marketing. Bagaimana aku bisa menawarkan barang saya dan supaya lebih lebih ramai, lebih laku dibandingkan orang-orang lain. Jadi dari wave itu keluarlah industri-industri baru gitu, dan kita perlu cukup apa ya, cukup jeli untuk lihat wave-nya apa gitu ya. Nah, wave yang digital lifestyle itu tuh udah lewat ya. Sekarang adalah implementasinya. Makanya sekarang nih, kalau kita jago digital marketing, wah udah banyak yang jago. Kita harus beda banget, harus mulai pakai AI sekarang kan. How to differentiate ourselves as compared to the other. Tapi wave yang lain tuh masih banyak sekali ya. Kita bilang misalnya, saya senang banget pas ngobrol-ngobrol sama teman-teman di WhatsApp group dari beberapa hari yang lalu adalah ada yang masuk ke apa ke healthcare. Ya, healthcare lagi rame nih. Ya, karena kalau kita bilang bisnis yang bisa jadi besar, jadi unicorn, itu nggak melulu hanya full harus internet. Tapi juga bagaimana kita pakai internet, pakai teknologi, pakai IT, pakai inovasi untuk merubah industri yang ada. Ya, bagaimana industri sekarang kita bilang healthcare sangat jadul, sangat kuno, sangat nggak efisien. Bagaimana kita pakai AI, pakai teknologi untuk merubah itu. Ya, pertanian juga ada yang bikin pertanian. Bagaimana kita pakai teknologi, pakai inovasi untuk merubah pertanian juga. Jadi ini cukup luas sih. Ya, oke, aku mungkin mulai ya. Jadi ini aku mau cerita dikit lah, karena pas ngomong sama Denny, ngomong mengenai pendidikan, ngomong mengenai bagaimana kita belajar bareng-bareng. So I come with this. Wah, sebenarnya kita lagi bikin satu inisiatif namanya Foundry Academy. Tapi let me start with this. Satu statement yang menarik sekali. Semua orang pada ngomong bahwa oh pengen banget jadi unicorn. Ya, hari ini malam ini tema kita adalah dari ide jadi unicorn gitu. Tapi jangan bilang mau jadi unicorn dulu deh. Kita bilang bagaimana kita bisa hidup dulu. Kalau kita bikin usaha, bikin startup, jangan sampai mati, gitu kan ya. Jadi, tapi statistik bilang 80% perusahaan yang didanai oleh investor itu dalam 1,5 tahun mati. Jadi kalau ada 100 company dan mereka dari 100 itu yang didanai investor mungkin cuma 20 gitu misalnya ya. Atau 10 dapat dari investor. Dari 10 itu dalam 1,5 tahun 8 mati, tinggal 2 yang hidup. Jadi bukan startup yang mati loh. Startup yang dapat dana setelah 1,5 tahun 80% mati. Jadi yang nggak dapat dana bagaimana? Wah, susah banget hidupnya gitu. Ya, bahkan udah mati duluan. Nah, dari semua startup di dunia, katanya chance-nya untuk jadi unicorn tuh kecil sekali. Statistik ngomong sekitar 0,25%. Kalau nggak salah saya ingat tuh ada sekitar 800 unicorn kalau nggak salah di dunia, dibandingkan ada sekitar 2 atau 3 juta startup sekarang. Jadi jadi unicorn tuh susah banget. Ya. Dan kalau kayak gitu tuh gimana? Saya mau ngomong mengenai resikonya ya. Jadi kalau kita bikin company, kita pengen, wah, gimnya tuh keren banget, saya bisa bikin sesuatu yang bagus banget. Tapi ternyata yang gagal banyak sekali. Dan kalau gagal, itu nggak cuma, oh gagal ya, sudah lah mau gimana lagi ya. Kalau gagal tuh yang kita bakal hilang apa? Hilang waktu. Ya, kita mungkin hilang 2 atau 3 tahun mengerjakan sesuatu yang jadi bubar. Hasilnya nol, gitu kan ya. Dapat pengalaman sih, tapi ya sakit juga. Kedua, kita hilang uang. Ya, banyak orang mau bikin startup, dia jual mobilnya, atau ambil pinjaman, atau pecahin celengannya, atau gadein rumahnya gitu kan, untuk mulai bikin bisnisnya itu, bikin startupnya. Jadi kalau gagal, hilang uang banyak, itu repotnya sekali. Ya, bahkan juga sampai hubungannya ke keluarga, ke suaminya, ke istrinya, ke orang tuanya, ke teman-temannya yang dipinjemin duit misalnya, atau kalau udah gagal tuh malu ya, sehingga dia jadi retract, dia mundur ke belakang semuanya. Jadi resiko gagal itu tinggi sekali. Ya, jadi dari itu kita ngobrol sama teman-teman, kita bilang eh, resiko besar, tapi ini penting sekali bagaimana kita bisa dorong industri ini maju, dorong startup ini maju. Karena tadi ya, dunia bakal berubah semua. Kalau kita nggak ikutin, kita ketinggalan. Tapi untuk kita ikutin, kita perlu ada anak-anak atau orang-orang yang berani ambil resiko untuk bangun sesuatu pakai teknologi. Tapi kalau mereka nggak didukung, nggak disupport, semuanya ngerjain dan mereka gagal, wah, dampaknya juga besar ya. Jadi bagaimana kita bisa bikin metodologi yang untuk menurunkan resiko gagal dan menaikkan chance untuk sukses. Ini yang kita mikirin sama-sama. So that's how we started. Ya. Dan kita mungkin mulai dari miskonsepsi yang ada lah, yang orang salah-salah kaprah. Ya, banyak orang bilang kalau aku bikin startup, itu startup tuh glamor, keren.
Coba lihat kantornya Google, ya kantornya Facebook, kantornya Amazon. Datang ada makanannya, kantornya bagus banget, jam kerjanya fleksibel, semuanya gitu. Tapi kenyataannya adalah hidup jadi startup founder itu susah. Bahkan ada riset yang ngomong 72% dari startup founder itu menyatakan bahwa kesehatan mental mereka tuh terdampak. Ada yang sampai stres, sampai depresi, sampai jadi anxiety, sampai jadi grogi orangnya. Ya, jadi kalau kita nggak kuat banget, wah jangan deh, gitu kan ya. Terus ada yang ngomong lagi tadi, Denny juga ngomong ya bahwa ada yang tanya, kamu mau jadi apa ya? Aku mau bikin usaha tapi ya nggak punya ide dan nggak punya duit gitu kan ya. Jadi ada miskonsepsi yang menyatakan bahwa kalau mau bikin startup yang sukses harus punya uang. Ya, bukan cuma uang, harus punya ide dan uang gitu. Ya, tapi kenyataannya sebenarnya bahwa kita bisa bikin kondisi sehingga uang itu datang. Jadi jangan datang, aku mau bikin ini, ya kalau nggak ada uang, aku nggak bikin. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita siapkan kondisi sehingga uang itu bisa datang. Sehingga orang bisa support kita untuk bikin ide yang mau kita kerjakan. Ya, terus ini ada tiga apa ya yang banyak orang ngomongin yang in a way benar tapi juga nggak benar-benar banget ya. Ada yang bilang bahwa oh kalau mau bikin sesuatu produk kamu apa? Mau bikin startup produk kamu apa? Bagus nggak produknya? Kamu harus punya produk yang bagus baru bisa launching, gitu kan ya. Nah, ada yang bilang oh yang penting tuh ide. Ide itu penting banget. Kalau kamu nggak punya ide ya udahlah nggak ada gunanya. Tapi ada yang bilang juga ide itu overrated, ide itu nggak penting. Yang penting tuh eksekusi katanya. Eksekusi lebih penting daripada ide. Yuk kita lupakan itu, tapi yang kita perlu tahu dan kita perlu bisa adalah bagaimana kita punya kemampuan, punya skill, sehingga kita secara berulang-ulang bisa menghadirkan ide yang bagus. Jadi jangan cuma jadi orang yang pintar, itu cuma satu ide, gitu kan ya. Tapi di mana kita ditempatkan di satu posisi, kita bisa dapat ide yang bagus untuk hal itu. Tapi dipindahin ke tempat lain, kita bisa mikir lagi ide yang bagus di tempat yang lain lagi. Jadi di Silicon Valley dan bahkan founder-founder yang berhasil itu, kita tahu dia udah mulai satu bisa bikin yang lain lagi. Elon Musk pertama kali dia bikin apa? PayPal. PayPal berhasil dia bikin apa lagi? Dia bikin yang Solar City, solar panel. Udah berhasil dia bikin apa lagi? Dia bikin SpaceX yang roket. Setelah itu dia bikin apa? Bikin Tesla. Terus bikin apa? Terus dia. Jadi kita lihat banyak founder yang berhasil. Mereka jadi serial entrepreneurs. Udah bikin satu, bisa bikin yang kedua, ketiga, keempat, sukses. Nah, kalau kayak gitu, berarti ide tuh nggak susah dong. Ini orang bisa berulang-ulang bikin ide yang bagus dan bisa sukses. Nah, justru yang kita perlu adalah bukan bagaimana mencari ide, tapi bagaimana jadi founder yang selalu bisa muncul dengan ide yang bagus. Ini yang mau kita pelajarin. Yang ketiga juga adalah bagaimana bukannya bisa bikin produk yang bagus, tapi bisa selalu ya membuat produk yang great, yang apa ya, yang bagus. Jadi bukan cuma satu kali bisa bikin, tapi bisa berulang-ulang. Dan bagaimana kita bisa mengeksekusi seperti seorang champion. Ini yang perlu dimiliki oleh founder. Kalau kita mau bilang dari ide jadi unicorn, yang dibutuhkan banyak sekali. Tapi jangan cuma diajarin step-stepnya, tapi bagaimana kita merubah founder sehingga mereka bisa jadi orang yang tadi selalu bisa keluar ide bagus, selalu bisa eksekusi yang baik, bisa bikin produk yang bagus dan hal-hal yang lainnya. Ini yang mau kita pelajarin sama-sama. Nah, dan dari hasil pengalaman selama ini kita bilang ya, kalau mau bikin startup yang berhasil, tadi udah ngomong ya, idenya apa, tapi aku nggak punya uang untuk mulai gitu. Ternyata kalau mau bikin startup atau bikin usaha, nggak cuma kita perlu kita punya skill atau punya knowledge. Banyak orang kan suka belajar, baca buku, lihat YouTube, kemudian ikut seminar untuk belajar bagaimana punya skill dan knowledge untuk membangun perusahaan. Ya, kita bisa belajar skill bagaimana untuk membangun tim yang bagus, bagaimana skill untuk bangun produk, bagaimana skill untuk marketing, go to market, bagaimana bikin business plan, belajar bagaimana pitching. Banyak orang yang belajar hanya itu, skill dan knowledge-nya. Padahal untuk berhasil, ada satu lagi, kita harus punya aset, harus punya modalnya. Dan modal itu bukan cuma uang. Modalnya adalah satu, kalau mau bikin startup yang berhasil, kamu harus jadi founder yang bagus. So, equally important adalah untuk kamu membangun diri kamu sendiri. Ya, ini yang saya mau teman-teman juga mulai pikirin. Apakah aku founder yang bagus? Kalau aku bukan founder yang bagus, kita bikin nanti gagal terus pasti. Ya, bagaimana kita belajar jadi founder yang bagus? Founder yang bagus bukan cuma punya skill yang bagus, tapi juga punya network, punya aset yang bagus. Ya, so number one, we need to be a good founder. Kedua, aset yang dibutuhkan adalah harus punya ide yang divalidasi.
Jadi kalau kita udah jadi founder yang bagus, punya kemampuan, punya kapasitas, tapi ide kita jelek, ya ide kita bikin sesuatu yang sudah lewat masa, ya, yang sudah basi, atau bikin sesuatu yang pasarnya tuh nggak cocok, atau bikin ide sesuatu yang mungkin terlalu maju, sehingga orang belum mau pakai gitu misalnya. Nah, jadi selain founder yang bagus, kita harus punya ide yang sudah divalidasi. Kadang-kadang ini masalahnya, kita nggak bisa memvalidasi, karena kalau kita bikin sesuatu, kita bias. Kayak kita punya anak, wah anak saya paling cantik, paling baik, paling keren, paling pinter. Karena kita bias, kita subjektif. Ya, harus ada orang yang netral yang liatin untuk ngasih tahu ini bisa apa enggak. Nah, ini juga masalah banyak founder kenapa mereka nggak berhasil. Karena idenya itu nggak bagus, tapi dijalankan. Jadi bagaimana kita bisa cari ide dan ide itu bisa divalidasi dengan benar. Dan itu nggak gampang. Yang ketiga, sebagian besar founder yang datang yang bikin perusahaan itu mereka founder pertama kali, belum pernah punya pengalaman sebelumnya, umurnya 20-an atau 30-an, bekas karyawan baru keluar dari kantornya, sekarang mau bikin sesuatu yang baru gitu kan ya. Tapi ya nggak ada kenalan, nggak punya network, sehingga semua harus kerjaan sendiri. Bayangkan kalau saya satu startup founder yang baru, saya punya perusahaan isinya karyawan mungkin 5 orang, 10 orang, dan bangun satu produk. Lalu saya coba jual ke pasar, datang ke investor atau datang ke klien yang korporasi besar, tawarkan produknya. Nah, kalau orang tuh lihat, kamu startup, karyawan baru 5 orang, produk baru bikin sekali. Bulan depan kamu masih ada nggak? Kalau nanti kamu bangkrut bagaimana? Sehingga nggak dibukakan pintunya. Nah, kalau kayak gitu kapan bisa berhasilnya? Gitu. Jadi kita juga harus punya network yang kuat, yang dipercaya, sehingga kita bisa go to market. Dan yang terakhir, yang nomor 4 adalah loan support. Ya, loan support termasuk apa? Termasuk juga pendanaan. Ya, loan support juga termasuk apa ya? Yang bukain pintu gitu kan, yang bantuin orang-orang gitu. Jadi untuk berhasil sebagai founder, bukan cuma kita punya skill dan knowledge, tapi harus punya aset. Aset apa yang dimiliki? Ya, orangnya harus bagus, idenya harus divalidasi, networknya harus kuat, supportnya juga ada untuk luncurin produknya. Nah, selama ini banyak banyak orang yang membantu startup tapi hanya dari skill dan knowledge. Nah, ini kita mikir kita terpanggil want to do something supaya tadi yang saya ngomong di slide pertama adalah bagaimana ningkatin rate suksesnya startup dan turunkan resiko gagal. Ya, dan kita bilang untuk mengerjakan itu harus ada dua hal yang harus ditimbang, harus dikerjakan. Skill dan knowledge perlu dipenuhin, tapi juga aset. Bagaimana kita menginjek aset atau network atau resource ke founder yang bikin startup itu. Karena itulah kita bangun yang namanya Foundry Academy. Foundry Academy adalah satu startup launch bootcamp di Indonesia. Jadi ini bukan cuma tempat belajar, tapi tempat kalau kita mau meluncurkan startup, bikinnya di sini sama-sama, launch-nya sama-sama supaya berhasil. Dan bedanya apa? Bedanya spesialnya adalah bahwa program ini di backup dan disupport oleh mentor lokal yang terkuat di industri ini. Ya, dan support dari industri juga sangat kuat. Jadi bedanya seperti itu. Jadi bukan cuma bahannya kurikulum bagus, kalau bahan kurikulum bagus tinggal beli buku, lihat YouTube bisa belajar. Tapi bagaimana kamu bisa dapat network yang bagus dan support industri sehingga kamu bisa berhasil. Ini yang mau kita kerjakan. Oke, jadi this is how we start ya. Jadi nama saya Andi Zain, saya kenal Pak Denny udah lama sekali dan ya udah belasan tahun kali. Dari Denny waktu masih dunia fitness, waktu baru belajar bikin startup ya sama-sama ya di industri ya. Dan waktu itu juga saya sebagai entrepreneur, saya banyak bikin perusahaan-perusahaan teknologi. Tapi sejak 10 tahun yang lalu, saya membangun Kejora Capital, yaitu venture capital di Indonesia. Jadi pengalaman saya 30 tahun di industri, 10 tahun jadi profesional, 10 tahun jadi entrepreneurs, bangun platform, bangun network, bangun solusi. Kemudian 10 tahun terakhir, saya banting setir, nggak kerja sama orang, nggak bikin usaha sendiri lagi, tapi sekarang bantuin orang supaya orang bisa bikin usaha dan dengan pendanaan. Gitu. Jadi Kejora Capital adalah venture capital berbasis di Asia Tenggara, kita pusat di Indonesia, kita sudah invest mungkin sekitar 45 perusahaan, total uang yang kita keluarkan tuh hampir 500 juta dolar, hampir 7 triliun rupiah yang kita invest. Beberapa portfolio kita termasuk diantaranya kalau Anda main e-commerce ya ada logistik pakai si cepat, itu portfolio kita. Ya kita invest di sana, Kredivo itu juga portfolio kita, Deko Rumah misalnya, dan cukup banyak lagi nih kalau mau di list nanti kepanjangan ya. Jadi saya juga salah satu pencetus dan pendiri dari akselerator pertama di Indonesia namanya IdeaBox.
Itu kerjasama dengan Indosat tahun berapa itu? 2000 berapa ya? 2015 atau 16, cukup lama. Ya, dan selama 12 tahun terakhir, saya menjalankan satu sekolah startup namanya Founder Institute. Ya, kurikulum dari Silicon Valley, jalankan di Indonesia sudah 12 tahun, tapi dari pengalaman dari apa yang kita pelajarin, saya lihat ada sesuatu yang kurang dari kurikulum Silicon Valley, harus dilokalkan. Makanya kita lahirkan Foundry Academy ini. Ya, saya juga advisor dan pengajar, ya, tapi tahun lalu saya udah mulai stop ya karena kesibukan. Tapi saya advisor di Prasetya Mulia Business School. Jadi kalau Anda ke Prasetya Mulia dan Anda ngambil program yang namanya Magister Management, jadi program master ya, S2, Magister Management in New Venture Innovation. Itu kurikulum saya yang bikin. Saya ngajar di sana 2 tahun, 3 tahun, sekarang saya turunkan, banyak timnya saya yang lanjutkan program itu. Jadi tiap tahun tuh ada anak-anak yang kuliah yang daftar bayar di sana. Kalau bayar, program itu sekitar 150 juta. Ya, jadi dari pengalaman saya bikin kurikulum dan mengajar di Prasetya Mulia, mengajar sekolah startup berbasis Silicon Valley, dan juga saya sebagai steering committee di Gerakan 1000 Startup Indonesia, dan saya lihat ada sesuatu yang kurang. Nah, dari yang kurang itu kita bangun satu kurikulum baru yang dibantu oleh teman-teman saya. Jadi saya ngajak teman-teman kayak Pak Denny, Pak Den, ngajarin dong nanti ya, go to marketnya seperti apa. Kita ngajak Alamanda. Alamanda adalah dulu yang bikin produknya Gojek pertama kali gitu. Sekarang dia juga adalah founder di Binar Academy. Ada Pak Andi Budiman, itu cikal bakalnya e-commerce Indonesia, dulu bikin belanja.com, ya, bikin eBay Indonesia pertama kali. Ya, ada teman-teman yang lain yang kalau lihat di daftar di sana ya, ada Gary Undarsan misalnya adalah foundernya tiket.com, itu ikut juga bantu kita sama-sama bikin kurikulum dan akan jadi pengajar di program ini. Ada Mas Gibran Huwaiza, itu adalah CEO eVisory, ya, unicorn terbaru di Indonesia gitu. Ada siapa lagi ya? Ada Kevin Mintaraga, terakhir CMO Tokopedia, tapi sebelumnya dia adalah foundernya Bright Story. Ada Pak Herman Wijaya, itu adalah grup CTO-nya Gojek Tokopedia di sana. Untuk F&B kita ada Doni Pramono, founder dan CEO-nya Saur Sally Group. Ya, ada Pak Winston, foundernya IDN Media, dan lain lagi ya. Ada Edo Zel, ada Iman Usman, CEO-nya Ruang Guru, ada Pak Riusa Rizal, komisarisnya Telkomsel. Ini semuanya sama-sama kita bilang we need to do something, kita pengen bantu sehingga founder Indonesia tuh nggak perlu menderita sampai setengah mati, nggak harus banyak yang gagal, tapi lebih banyak yang berhasil. Ini yang mau kita kerjakan. So this is what we want to do. Dan inisiatif ini juga dibantu oleh para pelaku industri. Jadi ada sekitar 50-60-an organisasi yang bantu kita, dari startup, dari mungkin badan pemerintah, dari akselerator, inkubator, komunitas, venture capital, itu gabung-gabung dan akan bareng-bareng kita bikin program ini. Gitu. So, what is the program sebenarnya? Jadi kita bilang ini adalah startup launch bootcamp. Jadi kita mau bantu startup supaya bisa launch dengan gampang, supaya foundernya tuh nggak menderita pada saat launch-nya, supaya resiko gagalnya lebih kecil dan chance berhasil lebih tinggi. Nah, kita bikin program yang akan mendampingin founder untuk launch startup-nya selama 12 minggu. Jadi 12 minggu Anda akan belajar sama-sama dari nol sampai Anda bisa jadi startup yang bagus. Ya, untuk siapa program ini? Satu adalah untuk tadi saya bilang, founder yang baru mau mulai bikin startup, itu bisa. Yang sudah punya ide, bisa. Yang belum punya ide pun nggak apa-apa. Kita akan belajar sama-sama bagaimana cara cari ide yang bagus. Ya, bukannya cuma validasi ide, tapi bagaimana mikir sehingga Anda jadi orang yang benar pada saat nyariin ide. Gitu. Atau Anda adalah founder startup yang sudah jalan, sudah punya produk, udah jualan, tapi stuck. Stucknya apa? Nggak dapat customer misalnya. Ya, berarti something is wrong. Produknya salah, atau mungkin idenya salah, atau pasarnya salah. Kita akan bantu Anda untuk bongkar ulang, untuk lihat problem di mana. Atau mungkin semua sudah benar, tapi jaringan saya nggak kuat. Saya nggak punya kenalan. Saya pengen dong kenal dong sama orang-orang mungkin yang di mana, di korporasi yang bisa bukain pintu. Di pemerintahan misalnya, atau di venture capital yang bisa kasih saya pendanaan. Nah, ini yang saya bilang bahwa yang dilatih, yang dibuka bukan cuma know-how atau skill set-nya, tapi juga jaringannya, network-nya. Nah, kita bisa bantu Anda. Ya, jadi founder yang baru mulai, yang belum punya ide, ataupun yang sudah punya ide, ataupun yang sudah jadi startup tapi stuck. Nah, ini semua bisa dibantu di sini.
Jadi apa yang kita kerjakan adalah kita akan bagi programnya ada dua macam. Satu, 6 minggu pertama, saya bilang namanya adalah Startup Master Plan Course. Ini memberikan Anda basic step by step bagaimana Anda mau bikin startup. Dan ada 5 pilar yang kita akan belajar sama-sama, yaitu satu, vision dan idea, visi dan ide. Ide pertama, kedua, people and resource, yaitu orang. Ya, jadi pertama ide, kedua orang, ketiga product and offering, keempat traction, kelima adalah revenue dan profit. Jadi urutannya kayak gitu ya. Satu ide dulu, baru orang, baru produk, baru traction, baru revenue. Banyak orang yang langsung datang mau bikin produk. Atau langsung bikin produk tapi stuck, nggak jalan. Ya, kita nggak bisa. Urutannya harus kayak gini. Satu, kita harus punya ide, dan ide itu harus benar, ide itu harus bagus, ide itu harus relevan. Pasarnya harus besar dan bertumbuh. Kalau kita punya ide yang bagus, maka kita bisa tarik orang bagus untuk kerjasama dengan kita. Ya, jadi bukannya cari bikin produk dulu, ya, baru kita ngapain. Tapi yang pertama adalah rapikan idenya dulu, idenya di enhance, dan setelah itu karena kalau ide kita bagus, kita bisa dapat orang bagus untuk gabung sama kita. Ya, jadi ide pun juga nggak boleh terbatas dengan kemampuan kita sendiri. Banyak orang bikin ide tergantung sama kemampuan saya. Saya maunya apa gitu misalnya. Ya, tapi nggak. Kamu harus lihat. Ide itu harus dilihat dari kondisi pasar, kondisi era. Yang tadi Pak Denny bilang, eranya lagi era apa nih? Ya, yang dibutuhkan seperti apa? Nah, ide yang kamu bikin harus sesuai sama itu dengan kondisinya. Ya, setelah itu baru bilang kalau idenya ini yang saya mau kerjakan, misalnya saya mau bikin sesuatu yang berhubungan dengan petani gitu misalnya ya. Petani kan kalau jadi petani nggak seru, tapi bagaimana saya bisa meningkatkan kapasitas panen atau pakai teknologi dengan IoT atau apa gitu kan. Saya mau bikin startup yang ningkatin kemampuan pertanian misalnya. Nah, saya lihat segmennya besar, menarik, bagus. Kenapa? Karena dari petani misalnya mereka price inefficientnya ya. Jadi beli barang sama petani harga mungkin 5.000 perak, tapi dijual di pasar itu bisa 50.000 perak. Harga bisa naik 90%. Jadi banyak sekali hal yang nggak efisien di tengah-tengah. Wah, untuk perbaiki saya rasa banyak hal yang kita bisa bikin. Kita perbaiki supply chain-nya, pakai teknologi untuk deteksi inefisiensi atau apa. Kita mikirin ide seperti itu kan. Tapi it is a strong idea in a big market, di pasar yang besar. Kalau kita masuk ke pasar yang besar dan idenya menarik, yang menyentuh banyak orang, maka konsekuensinya kita lebih gampang nyari orang bagus buat gabung sama kita. Ngerti ya, kebayang ya? Kalau saya bikin ide yang kecil, ya pasarnya kecil, misalnya bagaimana saya cari orang teman-teman yang suka main futsal sama-sama. Ya pasarnya kecil dan segmennya kecil. Dibandingkan sama satu orang bilang bagaimana saya mau mengentaskan masalah pendidikan Indonesia. Gitu. Pasarnya besar. Ya kan? Kalau kamu masuk ke masalah yang besar dan kamu bisa membawa orang untuk percaya sama kamu bisa tarik orang bagus untuk gabung sama kamu. Nah, ini yang mau kita pelajarin. How to come with good idea, how to convince people about your idea, ya, sehingga kamu bisa bangun tim yang bagus. Itu yang nomor 2. Jadi mana dulu, tim dulu atau ide dulu? Ya, kalau kita mau mulai dan kita nggak punya apa-apa, kita mulai ide dulu dan bawa orang yang bagus untuk gabung sama kamu. Nah, setelah kamu punya ide yang bagus, kamu bisa rekrut orang bagus buat gabung sama kamu. Akibatnya adalah orang yang bagus itu bisa bikin produk yang bagus. Ngerti kan ya? Jadi kualitas produk kamu tergantung orang yang kerjain. Ya, kalau kamu nggak bisa dapat orang yang bagus, kamu nggak bisa bikin produk yang bagus. Tapi kamu nggak bisa dapat orang bagus kalau ide kamu jelek, visi kamu kecil. Nah, semuanya itu ada hubungannya. Ya, jadi kalau kita nyampe ke produk, kalau kita bikin produk yang bagus, akibatnya yang pakai banyak, yang suka banyak, kamu dapat traction. Dari traction itu, baru kamu bisa jualan dan kamu dapat uangnya. Revenue masuk dan profit akhirnya. Nah, step-step itu yang perlu dipelajarin. Banyak orang yang salah, langsung masuk ke produk, langsung cari pasar. Tapi timnya lemah. Kenapa timnya lemah? Karena idenya juga nggak bagus. Nah, itu yang mau kita backtrack sehingga kita bisa bantu Anda dari awal, sehingga end-to-end-nya bisa bagus. Nah, jadi course-nya ini akan dilakukan adalah gitu, mulai ada 5 minggu pertama itu semuanya online. Jadi ada mentor datang sharing mengenai apa yang perlu Anda pelajarin, ya. Nanti ada tugas-tugas yang perlu Anda kerjakan semua. Kalau Anda kerjakan semuanya, Anda akan punya pengertian yang kuat sekali terhadap apa yang mau dibikin, dan hasil akhirnya atau hasil pertamanya Anda adalah Anda akan punya pitch deck.
Ya, pitch deck yang bagus yang bisa menjelaskan ide Anda seperti apa, timnya seperti apa, produknya bagaimana, bagaimana go to market. Nah, yang saya janjikan tadi saya ngomong adalah bagaimana Anda juga bisa validasi ide itu dengan baik. Jadi pitch deck yang terjadi yang Anda sudah bikin itu akan kita bawa ke panel investor. Ya, jadi banyak orang bilang kan, aduh saya udah bikin ide, saya nggak tahu ini idenya bisa berhasil apa enggak. Tapi kita akan buka pintu, kita akan datangkan panel investor untuk menvalidasi ide Anda. Dia akan lihat semuanya, oh ide ini menarik, ini kayaknya kalau dibikin nanti, saya tertarik untuk invest. Yang ini, 50-50, belum tahu. Kalau ini, aduh idenya jelek banget, I don't think it works. Timnya juga nggak kuat, semua juga enggak. Itu akan digeser. Nah, jadi kita akan buka kesempatan bagaimana kita kumpulkan ada sekitar 50 investor dalam network kita yang akan lihat semua pitch deck yang disubmit. Anda bisa presentasi di depan mereka, bisa presentasi, bisa pitch di depan mereka untuk menjelaskan apa yang mau kamu bikin. Kalau mereka setuju dan lihat ini ada opportunity, kamu boleh lanjut ke batch berikutnya, ke segmen berikutnya. Kalau gagal, Anda harus mundur. Jadi ini adalah eliminasi pertama. Nah, ini yang apa ya, banyak orang nggak punya kesempatan karena dia nggak tahu kira-kira pasarnya ada apa enggak. Dia bikin terus sampai jadi udah hilang uang banyak, akhirnya nggak jalan. Jadi ini Anda akan dihindarkan dari resiko itu. Idenya dites dulu, ngomong depan investor, investor bilang bagus, silakan lanjutkan. Dan lanjutkan ada 6 minggu berikutnya itu adalah face to face offline program. Ya, di mana kita go lebih detail lagi untuk validasi customer, kita ngomong revenue model, kita ngomong product development, kita ngomong go to market strategy. Itu akan face to face ketemu mentor yang akan ngajar. Siapa mentornya? Ada 30 lebih mentor yang akan ngajar yang sudah komit, di antaranya adalah yang tadi saya sebutkan. Mereka adalah founder-founder perusahaan-perusahaan yang sudah berhasil, sudah fundraising, bahkan sudah unicorn. Nah, mereka adalah orang-orang yang akan sharing pengalaman mereka dan kasih tahu tips-tipsnya apa yang perlu dikerjakan. Dan setiap minggu ada tugas yang perlu dikerjakan. Misalnya minggu ini, ayo kita ketemu customer. Minggu depan kita harus bikin landing page. Minggu depan kita harus ngapain lagi gitu. Dan semua itu harus dikerjakan. Kalau sudah jadi, Anda akan punya business plan. Ya, business plan itu menyatakan step by step apa yang perlu dikerjakan. Hitungannya semua sudah ada untuk membangun bisnis yang Anda inginkan, untuk launch produk yang Anda mau bikin. Ya, dan setelah itu kita akan bikin semacam fundraising workshop. Kita akan ngomong mengenai bagaimana riset investor, cari investor, bagaimana kita rapikan pitch deck kita lebih lanjut lagi. Kita akan adakan pitch clinic, kita latih Anda bagaimana pitching, dan dari hasil itu kita akan bawa Anda masuk ke demo day, di mana Anda akan pitching langsung di depan venture capital. Nah, jadi ini programnya ada 2 komponen besar. Satu adalah Startup Master Plan Course online selama 5 minggu plus 1 minggu untuk presentasi. Dan kalau Anda lolos, Anda masuk ke 6 minggu berikutnya, di mana face-to-face Anda ketemu mentor langsung, dan ada step by step yang perlu dikerjakan, ada PR harus dikerjakan. Kalau Anda mampu, Anda bisa lulus terus setiap minggu, sampai minggu ke-6, itu demo day. Kalau enggak, setiap minggu mungkin ada eliminasi. Dan selama 12 minggu itu, akan ada pelajaran dan case study dari startup-startup yang khas Indonesia. Ya, Anda akan dengar dari Tokopedia, dia ngomong seperti apa, IDN Times, Ticket.com, eVisory, dan sebagainya, sharing dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi kira-kira ini adalah yang saya ngomong, bagaimana kita bantu Anda, bukan hanya ngerti teorinya bagaimana membangun startup, tapi langsung praktek, ya langsung ketemu sama pelaku industri yang memvalidasi ide Anda, dan juga bangun jaringan untuk Anda. Ya, kesempatan ini nggak gampang Anda dapatkan di mana-mana gitu. Dan program ini kita bikin bukan karena kita mau cari duit, karena saya pegang fund. Kita kelola dana 7 triliun gitu ya. Dan saya nggak bilang, wah saya mau bikin kursus atau apa. Ini kan ada panggilan hati, is more like a life calling ya. Ayo kita perlu nih bangun industri bareng-bareng. Dan kita ajak 30 teman kita yang mentor-mentor, ayo kita bikin program ini. Ya, dan kalau orang yang kenal saya ya, Pak Denny juga tahu, saya bukan orang yang tukang kompor-komporin orang untuk bikin startup. Justru saya dikenal orang yang suka ngalangin orang kalau kamu mau ini ya, orang mau bikin startup, saya bilang kalau bisa jangan. Kenapa? Repot bikin startup. Resikonya besar. Kalau gagal tuh kamu bangkrut. Gagal kamu bisa ditinggal sama istri sama pacar misalnya. Ya, malu itu. Nah, tapi kalau kamu benar-benar serius mau ngerjain dan ada kemampuannya, kita akan bantu sampai berhasil. Dan bantunya pun nggak sembarangan kita habis-habisan bantunya. Tapi kita hanya akan bantu yang benar-benar komit dan mau mengerjakan itu. So, this program ada 12 minggu, kita ajak kalau Anda tertarik,
dan Anda rasa program ini bisa bantu Anda, silakan daftar. Ya, kita nggak gratis programnya 12 juta. Yang mau ikut bayar 12 juta. Kenapa? Itu. Kalau bilang, aduh saya nggak mampu Pak bayar 12 juta. Kalau Anda 12 juta yang nggak mampu, jangan bikin startup. Karena Anda bakal habis uang lebih banyak lagi nanti. Ya, tapi kalau Anda niat, oke, let's come with this. 12 juta adalah komitmen yang Anda harus taruh untuk ikut program ini. Tapi kalau Anda lulus dari programnya, toward the end of the program, setelah 12 minggu Anda lulus, kita kembalikan 100% uangnya. Jadi ini program yang kalau Anda lulus, uangnya dipulangin. Ya, tapi kalau saya nggak lulus gimana Pak? Ya, kadang-kadang kan saya udah niat sekali, tapi ternyata ide saya itu belum bagus-bagus banget gitu kan ya. Jadi setelah saya belajar 5 minggu cara bikin pitch deck, aku presentasi depan investor, ditolak ide saya, nah saya harus mundur. Kalau mundur nggak apa-apa, tahun depan boleh balik lagi dan nggak usah bayar, gratis. Jadi Anda boleh coba lagi 1 kali lagi untuk ide Anda itu. Ya, jadi kalau lulus dikasih 100 juta, kalau gagal boleh balik lagi tahun depan nggak bayar. Jadi kalau kamu punya komitmen 100%, resiko kamu 0%. You don't even have to, ya, uang 12 juta akan dikembalikan pada saat Anda lulus. Dan saya ngomong juga ada loan support. Kalau Anda benar-benar kerjakan dengan baik dan Anda adalah jadi lulusan yang terbaik, skor tertinggi, kita akan berikan investasi sebesar 100 juta rupiah. Ya, jadi ya, dia bilang, Pak, ini nggak niat cari duit ya, emang bukan buat cari duit kok. Ini adalah sumbangsi kita untuk bantu industri. Tapi kita mau orang yang serius banget yang ikut. That's why 12 juta dibuka, dibayar, lulus dikembalikan uang semuanya, gagal boleh ulang, nggak usah bayar lagi, dan kalau lulus terbaik dikasih 100 juta. Dan apa yang Anda dapat? Ya, 6 minggu startup master plan course Anda akan dapat. Ya, kalau Anda lulus, Anda boleh ikut lagi 4 minggu venture bootcamp, plus ada 2 minggu fundraising workshop, dan Anda akan dapat akses ke VC dan investor yang akan validasi ide Anda, dan juga ada 30 best local mentors yang akan dampingin Anda. Dan kalau sampai selesai semua, Anda bisa pitch ke VC di saat demo day. Ini kira-kira yang kita kasih. Dan karena hari ini, malam ini kan kita, jadi 12 juta rupiah, tapi karena kita dengan Pak Denny, dengan Tribelio, kita kerjasama dengan rekan-rekan di komunitas, we give a special rate. Jadi kalau Anda adalah anggota dari Tribelio, Anda pakai kode Tribelio FA, ya Tribelio FA, dapat 40% diskon, jadi cukup bayar 7,2 juta. Tapi kalau Anda sudah pernah ikut course-nya Pak Denny sebelumnya, jadi berarti skill-nya sudah ada. Berarti Anda paling nggak orang niat ya, sudah belajar, ada skill di sana. Kita mau insentif, mau bawa orang-orang seperti itu untuk masuk ke program ini. Akan kita kasih lebih diskon tambahan 1 juta lagi, jadi hanya 6,2 juta. Jadi Anda dapat semua yang tadi saya sebutkan di atas itu, ya, akses ke mentor, akses ke VC, ya, bisa showcase di demo day, dan guarantee uang dikembalikan kalau lulus, plus lagi bisa menang 100 juta rupiah. Jadi, dan kalau tertarik, ini ada QR code-nya, Anda bisa scan, Anda bisa daftar Foundry Academy, di sana kalau ada pertanyaan, ada WhatsApp group yang Anda bisa tanya juga di sana. Gitu. Mungkin, Dan? Gimana nih teman-teman? Siapa yang pengen ini? Penasaran saya. Ini sebentar. Chatnya saya buka. Sampai sini teman-teman. Kira-kira menarik nggak buat Anda semua ini ke sini? Siapa yang tertarik untuk belajar lebih dan dapetin akses ke mentor kayak begitu? Pengen tahu saya sebelum saya drop linknya di situ. Pengen tahu aja. Pak, offline-nya di mana? Ada pertanyaan Pak Andi. Nanti offline-nya di mana? Oke, jadi ini bukan program. Jadi udah tahu ya, kita udah pegang Founder Institute udah lama, 12 tahun kita jalanin. Kita lulusin mungkin udah 1.000 lebih founder di sana. Kita kerjasama dengan 100 lebih mentor. Dulu program saya itu full offline. Jadi ketemu kelas di Jakarta. Pas COVID kita bikin full online. Dan saya lihat ada keuntungan online, ada keuntungan offline-nya ya. Kalau offline kita bisa orang lebih banyak untuk belajar bareng-bareng, ya. Habis itu kita validasi idenya, yang tervalidasi kita bikin full offline, ketemu muka. Dan ketemu muka itu nanti di Jakarta. Ada tempat, kita akan pakai kantor beberapa startup yang besar, yang unicorn, kamu bisa di sana, belajar di situ, di Jakarta. Jadi kalau ada yang luar kota bagaimana? Pasti kan, that's the next question ya, Dan ya. Ya, selama ini ternyata ada orang yang dari Medan, dari Surabaya, dari Malang, dari Bandung, ya mereka datang. Nanti kelasnya, semua kelas kita itu diadakan di after hour.
Jadi kelasnya kita itu hari Senin dan hari Jumat. Dan semuanya itu malam, kayak sekarang ini. Jam jam 7 kita mulai, 6.30 kita mulai buka, jam 7 kita mulai, belajar sampai malam. Biasanya jam 10 kita selesai, kadang-kadang bisa lebih malam lagi. Nah, ini sesi kita yang offline. Dan nanti pas setelah Anda lewat 6 minggu pertama, di 6 minggu berikutnya yang face to face, kita akan adakan juga malam, biasanya Jumat malam, dan kadang-kadang kita lanjutkan ke Sabtu pagi. Jadi kalau yang di luar kota, biasanya mereka terbang datang hari Jumat siang sudah nyampe ke Jakarta, kemudian Jumat malam dia ikut sesinya, Sabtu dia ikut lagi, hari Minggu dia networking dengan teman-teman di Jakarta, Minggu malam dia balik lagi ke kotanya. Dan Anda nanti ada pertemuan di situ, ada sekitar 5 kali, 5 kali kelas, 1 kali demo day. Jadi memang yang luar kota ya agak ada pengorbanan sedikit deh harus ke Jakarta. Soalnya mentornya nggak bisa kita bawa-bawa ke sana sih. Gitu. Ini ada pertanyaan ya. Kalau baru belajar dan belum ada ide, berapa persen kemungkinan bisa sampai tahap akhir, Pak? Sebentar, sebelum Pak Andi jawab, buat saya sebenarnya persentase itu nggak relevan. Iya kan? Nggak ada hubungannya sama Anda sebenarnya persentase itu. Apakah persentasenya mau 90% atau 1%? Nggak ada hubungannya sama Anda. Anda bisa atau enggak? Ya, Ya, karena bagi saya melihatnya adalah sebagai seorang salah satu startup founder, itu melihatnya adalah kita udah kayak different breed ya Pak Andi ya. Kita different ya, breed. Kita nggak mau menyamaratakan diri kita dengan orang lain. Orang lain nggak bisa, ya. udah jelas orang lain nggak bisa gitu. Kalau mereka gagal, udah jelas mereka gagal. Kita secara founder, kastanya beda, ceritanya gitulah, ceritanya kayak gitu. Jadi jangan disama-samain, itu mindset yang start yang salah soalnya. Tapi Pak Andi silakan kalau mau nambahin. Jadi gini, eh, kenapa kita bikin program ini adalah memudahkan orang kalau mau bikin startup. Jadi ada orang yang masih ragu, aduh Pak, saya belum punya ide. Aduh Pak, saya masih terlalu muda. Umur saya baru berapa tahun, Pak, apa semua. Ini kita nggak mau hilangkan kesempatan mereka. Makanya 6 minggu pertama itu offline. Komitmennya kecil banget, Anda tinggal belajar pas setelah jam kerja. Dan ada seminggu ada 2 kali pertemuan. 1 kali itu wajib ikut, 1 kali nggak. 1 kali itu optional. Ya, ada 2 kelas yang kita akan bikin tiap minggunya. Jadi ya jangan takut, aduh karena saya belum pengalaman Pak, nanti saya nggak bisa atau gimana. Nggak apa-apa, datang aja, ikut aja. Ide saya bisa validasi apa enggak? Ya nggak apa-apa, coba aja. Jadi enaknya adalah program ini fair. Yang bilang Anda bisa atau nggak bisa bukan cuma saya. Nanti ada 30 mentor yang kasih skor, dan ada 50 orang-orang dari venture industry, dari investor yang bakal kasih nilai. Jadi misalnya Anda bikin satu produk di bidangnya adalah misalnya digital marketing gitu kan saya nggak ngerti. Nanti mungkin Pak Denny yang kasih feedback, itu bisa apa enggak gitu kan ya. Jadi nggak usah takut. Kalau Anda pertama kali, ya coba aja. Kalau gagal, ya misalnya gini, kalau wah sekarang chance-nya Anda adalah cuma 20% berhasil karena nggak punya pengalaman. Ya, tapi cara Anda tahu Anda gagal apa nggak gagal adalah kalau Anda coba kan. Anda coba sekarang dan gagal. Ya, setelah itu Anda balik lagi tahun depan, mungkin chance-nya udah 50-50. Gitu kan, karena udah belajar, udah tahu sebelumnya. Jadi caranya kita mengecilkan resiko gagal adalah mencoba lebih sering, dan mencoba di tempat yang benar. Semoga itu menjawab. Itu setahun sekali ya, enrollment-nya ya? Nanti kita lihat ya, biasanya kan kita setahun sekali, dan saya pernah setahun 2 kali. Eh, kita mau lihat animonya tahun ini seperti apa, kalau ternyata bagus sekali, tinggi sekali. Mungkin akhir tahun saya bikin lagi, jadi setahun bisa 2 kali. Ya, tapi biar aman kita ngomong setahun sekali dulu deh ya, Den ya. Biar Yes, nggak oke. capek ya. Kan kita Yes, juga yes. kerja ya. Soalnya kita semua itu kerja gitu ya, bukan bukan ngajar doang gitu kan. Iya, betul. Em, re-enroll re-enrollment-nya bisa berapa kali kalau misalkan belum lolos? 1 kali ya? 1 kali aja deh. Jadi berarti kan Anda udah boleh coba 2 kali. Kalau 2 kali masih nggak bisa, berarti ya you know. Ya Anda mungkin perlu belajar lebih lanjut atau mungkin harus coba hal yang lain. Oke, sip. Pak, saya sudah memiliki ide yang saya angkat dari keresahan belakangan ini, tapi saya belum mulai dan saya belum punya skill, hanya ide. Apakah bisa memiliki kesempatan? I- Iya, karena gini loh, Anda nggak jauh beda dengan 99% dari startup founder yang lain. Karena semua nggak pernah ada yang bikin startup rata-rata. Semua pertama kali. Indonesia on the first wave. Nah, cuma bedanya adalah kalau Anda ikut di sini, Anda terbuka kesempatan untuk akses ke mentor-mentor yang bisa bantu Anda. Jadi nggak apa-apa kalau nggak punya pengalaman ya, ya udah. Saatnya mulai supaya bisa punya pengalaman. Ya nggak, Den? Ya, Dulu dan juga kita dan nggak pengalaman kan, Den ya? iya, dan dicemplungin dengan akses mentor yang segitu banyak. I think Iya, ini sudah sangat murah sekali sih. Karena iya. meskipun Anda punya uang lebih banyak, itu ngajakin semua orang itu juga belum tentu mau sama Anda.
Dan dibayar pun nggak mau mereka. Makanya ini Ya, kan sama misalnya kan foundernya tiket.com gitu kan ya. Ya, ini karena kita udah kenal belasan tahun ya dengan mereka ya. Dan kita tahu mentor-mentor ini adalah mentor-mentor yang baik, yang punya kemampuan ngajarnya bagus dan punya hati. Jadi bilang, Pak, saya boleh nggak? Waktu kita chatting kemarin Dan ya, banyak yang nanya kan ya, Pak, saya minta dong, Pak Sandi Uno ngajar. Kita minta dong ya siapa ngajar? Sandi pernah ngajar, ya. Banyak lagi siapa? Nadim pernah ngajar, William pernah ngajar. Tapi kita mau cari, karena selama 12 tahun kita udah lakukan, kita scoring semua mentor yang ngajar, dan feedback dari para founder yang belajar dengan mereka, itu kita kumpulin. Kita lihat mentor-mentor yang baik yang membantu itu siapa. Itu kita bawa. Kita bawa lagi mereka. Gitu. untung Kadang-kadang ada namaku mentor yang masih ada ya bagus. Pak dia. Iya, masih ada kan. Dan kan kita skor Namaku semua ya masih kalau ada. ingat ya. Iya. Jadi kadang-kadang ada mentor yang bagus tapi terlalu sibuk. Jadi diajak meeting one on one nggak sempet terus gitu kan. Ya udah, ya kita cari yang baik, bagus tapi juga ada waktu mau bantu. Nah, itu yang paling penting. Kalau umur Pak, ini ada yang nanya Pak Andi, umur 19 menuju 20, oke nggak? Pernah ada yang 17 tahun ikut kalau nggak salah waktu itu. Tapi 17. memang resiko berhasilnya lebih susah ya. Kenapa? Karena gini, ini aku bukan ngomong apa ya. Jadi gini, pada saat kamu umurnya 17 tahun, masalah yang pernah kamu hadapi adalah masalahnya orang 17 tahun. Dia masalah ke sekolah, apa nungguin bus, pacaran atau apa semuanya. Pada saat kamu umur 25, kamu punya masalah yang lain lagi. Orang yang first jobber, ya seperti apa yang mau ngadapin. Kalau umur kamu 30, beda lagi. Udah 10 tahun kerja, udah tahu misalnya kamu di bank, kamu tahu ada masalah apa. Dan kamu terekspos dengan hal yang lebih besar lagi. Dengan itu biasa kamu lebih matang dan kamu bisa bikin ide yang lebih lebih apa ya, lebih relevan di industri, yang lebih lebih solving bigger problem on the industry. Nah, ini sih, jadi saya bukan bilang bahwa umur 17 tahun kayaknya kamu nggak bisa deh, belum tentu, ada yang bisa kok, gitu kan ya. Tapi biasanya adalah mereka harus lebih proaktif. Jadi kamu umur 17 tahun, kamu mau bikin apa gitu kan ya. Ya udah, kamu mungkin, tapi saya aktif Pak di organisasi, saya bikin ini, bikin itu. Kamu bisa catch up sama yang lain gitu. Termasuk mungkin hal kayak gini kan. Saya umur 17 tapi saya coba ikut program Foundry Academy untuk tahu startup seperti apa. Mungkin kamu gagal sekarang nggak apa-apa, tahun depan lagi when you understand what to do gitu. Ya. Oke. Jadi kalau nanya saya gimana ya? In a way program ini bakal berat. Jadi kalau kamu nggak punya kapasitas atau kemampuan lebih atau komitmen yang sangat kuat sekali, bakal susah untuk lolos. Ya, tapi kalau mau coba, nggak dihalangin. Jadi saya nggak bilang, umur harus 21 boleh-boleh ikut. Saya nggak bilang kayak gitu. Oke, terus kalau pernah ikut workshop saya, apakah tetap dapat diskon di MID? Jawabannya adalah yes. Ya pernah Yes. ikut workshop saya, yes. Apakah di Ya. awal kita bisa punya beberapa ide? Jadi nanti ada programnya di mana Anda akan bisa mencoba idenya, Anda bisa pitching idenya, dan Anda dapat feedback dari teman-teman. Jadi gini, belajarnya itu ada kombinasi dari kelas, ada tugas yang dibikin, dan interaksi dengan teman kelompok. Jadi awal-awal ide Anda akan divalidasi sama teman-teman dulu. Nah, dari sana Anda akan lihat mana yang paling seru, mana yang paling baik, itu bisa dibawa untuk Anda rapikan sampai jadi pitch deck. Dan pitch deck itu dibawa ke visi untuk divalidasi. Jadi kita nggak bisa bilang, oh Anda banyak ya, saya bisa masukin 3 ide. Ya, Anda seleksi dulu dari 3 itu mana yang menurut Anda terbaik. Itu yang kita bawa ke sana. Gitu. Oke, Pak, kalau saya sudah punya bisnis dan sudah berjalan, tapi bukan tech. Apakah Ya, yang kita bikin ide baru atau yang berkaitan dengan bisnis yang saat ini berjalan? ini nyambung ke tadi Dedi ngomong mengenai era ya, Den ya. Kalau era sekarang kita bikin bisnis dan kita nggak pakai teknologi sama sekali, nggak pakai inovasi, kamu bakal kalah, bakal terlambat dibandingkan sama yang lain. Ya, keteteran. Jadi kalau zaman sekarang saya bikin bisnis ini, tapi saya jualannya masih pakai brosur, ya udah ketinggalan. Harus pakai cara di mana saya promosi pakai digital. Ya, zaman dulu orang juga nggak pakai brosur ya. Orang pakai teriak-teriak di pinggir jalan kan, ayo silakan datang gitu. Ya, sekarang kan udah nggak ada lagi. Karena kenapa? Kau bisa pakai Instagram, pakai TikTok, pakai media yang lain. Jadi bisnis apapun, saya yakin itu bisa diinovasikan. Jadi Ya, misalkan kemarin ada yang nanya kedai kopi itu kan ya, kalau baru ya. bikin kedai kopi satu, kemudian yang satunya udah pakai tech, habis itu udah pakai investor gitu, ya siap-siap Ya, aja. betul, betul. Bagaimana kamu pakai teknologi untuk bikin distribusi kamu lebih efisien. Tiap kali orang beli dicatat dan ketahuan nih, dia datang, belum ngomong apa udah tahu. Dia ini sukanya tuh kurang manis, ya sukanya apa gitu misalnya. Nah, itu bikin customer care kamu lebih bagus daripada yang lain. Ini kita bisa pikirkan, what to be done with your
existing bisnis sehingga bisa pakai teknologi untuk leapfrog dibandingkan yang lain. Oke. Kalau affiliate revenue termasuk Cifka boleh ya, udah pokoknya network saya oke lah gitu ya. Ya, Pokoknya network betul. saya oke lah gitu kan. Kemudian jika Yes. saya dengan partner, apakah harus dua-duanya ikut atau salah satu aja boleh? Ya, ini banyak pertanyaan juga ya. Dan and you know the answer ya. Dari dulu banyak yang nanya seperti ini. Jadi kalau kayak saya, saran saya ikut dua-duanya. Ya, bukan karena kita pengen dapat uang lebih banyak ya, karena uangnya juga cuma lewat doang. Kita lulus uangnya dikembalikan gitu. Tapi gini, bayangkan Anda berdua, Anda satu masuk dan teman kamu tuh nggak ikutan. Ya, kalau ya co-founder tuh di rumah ngerjain yang lain, kamu ikut program ini. Dan Anda selama 12 minggu terekspos dengan mentor-mentor yang luar biasa, yang punya jaringan begitu luas, yang punya pikiran begitu maju, dan dia sharing sama kamu. Dan ketemu ngobrol semuanya. Setelah 12 minggu, itu pertemuan kita ada berapa pertemuan tuh? Bukan 12 pertemuan, itu mungkin 20-30 kali pertemuan. Anda akan jadi orang yang beda. Karena ide dari program ini adalah bagaimana mentransformasi diri Anda. So you're going to be a different person. Pada saat itu, Anda akan merasa teman Anda itu ketinggalan. Wah, partner gue kok cemen banget nih, cetek sekali dia mikirnya. Itu kan, jamin deh, itu udah kejadian berkali-kali. Ya, akhirnya jadi nggak cocok, jadi intrik. Kenapa? Karena mindsetnya beda setelah program ini. Jadi saya sarankan co-founder ikut bareng-bareng di program ini. Nah, dan co-founder kalau ikut, jadi inget deh, kita kasih diskon 25% dari harga yang Anda Wow, bayar. menarik, menarik. Jadi sampai It- co-founder kedua, jadi bertiga ya. Jadi Anda satu, harganya misalnya kan bayar berapa? 6,2 juta. Yang kedua, 6,2 di diskon 25%. Yang ketiga juga sama, di diskon 25%. itu sebenarnya enak banget teman-teman karena harganya itu adalah harga sebenarnya komitmen fee aja karena nanti kalau sudah selesai juga dibalikin asal memang diikutin ya. Kalau misalkan Anda nggak ngikutin ya nggak dibalikin ya salah sendiri lah. Kurang lebih gitu. Dan bagi Ya, saya personally, kalau Anda harga segini itu takut gagal, takut nggak berhasil dan sebagainya, simple nggak usah ikut karena Anda bukan founder yang fit. Anda nggak siap ya, jadi startup founder. Kalau kalau dengan angka segitu nggak berani, takut gagal, udah nggak usah daftar. Karena memang Anda nggak fit untuk jadi seorang founder startup. Gitu sih ceritanya. Karena nanti ya, challenge ketika proses itu lebih berat daripada harus ngumpulin duit cuma 6 juta. Kadang-kadang duit 6 juta itu gampang, tapi begitu disuruh ketemu market, disuruh ngobrol, ya, itu mah bisa stres sendiri tuh kayak ngomongnya gimana ya, saya nggak pernah ketemu orang loh, gitu-gitu gitu kan. Duitnya ada tapi nggak berani. Nah, itu akan di-challenge karena kalau orang belum beres dengan dirinya, startupnya juga nggak beres-beres, itu nggak bisa juga. ya, Tuh, oke. betul. Ini ada pertanyaan lagi. Izin nanya coach, buat intro misalnya punya bisnis model yang dibuat tapi regulasi di Indo nggak support. Lebih baik ganti bisnis modelnya atau gimana ya? Nah, ini yang kita mau nih. Ya, jadi kita percaya kalau orang bikin startup, eh, kamu harus bukan cuma punya skill setnya atau punya keinginan atau punya tekad, tapi harus punya jaringan, punya network. Ya, jadi kalau kamu bikin sesuatu yang ini, kalau kamu bikin sesuatu yang peraturannya belum mendukung, masih nggak boleh atau apa, itu cara bagaimana gitu kan ya? Gini, semua inovasi itu dikatakan inovasi kenapa? Karena peraturannya belum ada, makanya inovasi. Kalau semua udah ada, udah jelas, bukan inovasi, namanya implementasi, gitu kan? Jadi so, waktu YouTube mulai, waduh, itu ilegal banget tuh dia. Kenapa? Orang bisa ngupload lagu, ngupload apa semuanya, ribut rame semuanya. Sama waktu fintech mulai, itu juga kan, kalau mau bikin keuangan harus ke bank, tiba-tiba kok orang bisa bikin simpan pinjam sendiri atau apa semuanya gitu. Tapi bagaimana pada saat kamu mulai, kamu komunikasi sama orang yang tepat, ngasih tahu mereka. Dan sekarang ini jauh lebih gampang daripada sebelumnya. Dulu tuh pemerintah masih gaptek, nggak ngerti sama sekali. Sekarang udah mulai ngerti. Nah, nanti bagian dari program ini, kalau ternyata banyak sekali orang yang masuk dari satu segmen, misalnya, kita lagi banyak, saya lihat tuh banyak orang yang ngomong mengenai healthcare. Kalau kita kayak gitu, kita mungkin bawa orang dari healthcare untuk jadi mentor kita juga. Paling nggak jadi panel pada saat Anda pitching. Jadi dia tahu Anda lagi bikin apa, dan Anda bisa kenalan sama dia. Setelah kenalan, siapa tahu nanti dibikin namanya sandbox. Bisa di testing di sana, lingkungan terbatas, ya Anda bisa tes, Anda bisa ngobrol, hasil seperti apa, baru piloting keluar. Nah, jadi inilah cara-cara kita mengakali atau get around the system, sehingga tetap bisa inovasi. Oke, ada ini mulainya kapan? Mulainya.
Mulainya itu pertengahan bulan depan sih, pertengahan Januari, tapi pendaftaran terakhir Februari. pertengahan Februari tanggal 17. Awalnya saya maunya 2 Februari ya, tapi ternyata kan habis itu ada Imlek, habis Imlek ada Iya, pemilu. Jadi iya. kita pikir ya udah kita kelarin pemilu dulu, kalau nggak salah sesi pertama tanggal 17 Februari. 17 Februari. Oke. Kemudian Ya. kriteria lolos itu seperti apa? Dan berapa banyak yang diterima? Nah, itu Jadi tuh. bukan saya yang bikin kriterianya, jadi Anda bikin pitch deck-nya, Anda akan presentasi, nanti yang akan putuskan lolos apa enggak adalah panel. Panelnya adalah investor ataupun expert di bidang itu. Jadi saya nggak bisa ngomong siapa ya, gitu ya. Dan siapa aja bisa lulus ya, tergantung Anda sebenarnya. Jadi ini, 5 minggu pertama Anda dilatih untuk bikin pitch deck. Jadi make sure Anda datang, Anda tunjukkan Anda niat. Karena tujuan saya adalah semua yang niat akan kita bantu. Tapi kalau ternyata Anda bolong-bolong, jarang datang, PR nggak dibikin, presentasinya jelek, ya udah, ya jangan maksa. Tapi saya harus lewat Pak, gitu kan ya. Ya biar sadar dulu, Anda akan dimundurkan, tahun depan balik lagi. Semoga dengan mindset yang baru gitu. Atau misalnya Anda bisa bikin pitch deck-nya bagus banget, tapi Anda bolong-bolong juga nggak pernah ikut gitu misalnya kan ya. Ya kita lihat tekadnya juga nggak ada. Berarti nanti susah diajarin. Anda mungkin juga nggak lolos. Tapi yang ngasih nilai utama, sebagian besar nilainya itu datang dari panel yang akan mereview hasil presentasi Anda nanti di minggu ke-6. Ya, intinya adalah ini program sebenarnya Pak Andi udah punya pengalaman belasan tahun teman-teman bikin program kayak gini. Jadi bukan sesuatu yang kayak baru dibuat begitu, udah enggak. Karena memang sudah ada panelnya, udah ada mentor, list of mentornya semua. Dan kalau lulus dibalikin. Kalau Dan lulus ya, kalau lulus yang balikin. terbaik dikasih 100 juta. Jadi ini benar-benar kayak gila banget teman-teman. Ini benar-benar akses ke network seperti itu. Dan kalau Anda ngerasa bahwa kok mahal, kok ini, ya sudah. Anda nggak siap bikin startup. Karena Anda tahu sendiri, saya ngebangun startup, saya ngebangun Travelio. Itu rada nekat sih sebenarnya sih. Umur sudah di atas 41, baru bikin startup. Kemudian katanya sukses rate-nya lebih tinggi ya kalau 40-an gitu ya. Karena udah ngerti market tadi eh, Ya. Pak Andi bilang gitu kan. Dan apparently memang ini sih, memang challenging banget. Selama 4,5 tahun, hampir 5 tahun itu saya nggak terima gaji loh. Dan ini enaknya gitu ya. Kenapa kita kasih 100 juta? Supaya investor gampang masuk. Jadi kalau investor lihat, wah, kamu udah punya 100 juta, dia tinggal tambahin 1 miliar, ya uangnya 1,1 juta, 1,1 miliar. Nah, ini hal yang kita mau bikin sih, supaya ada trigger Anda bisa maju. Jadi kita bikin program ini bukan ini kita nggak ada niat bikin sekolah lagi. Saya udah bikin kurikulum berprestasi mulia kok. Anda kalau mau belajar di sana boleh, tapi 1,5 tahun, harganya 150 juta, gitu kan ya. Di sini kita mau bikin kenapa? Karena kita rasa kita butuh sesuatu yang relevan untuk bantu orang biar bisa cepat. Ya, tapi we want you to commit. Ya, Pak Andi, apakah belajar online-nya murni sesi via Zoom aja atau ada LMS-nya yang bisa diulang-ulang? Ada LMS-nya, tapi sesi Zoom-nya itu kita ada rekaman, Anda bisa review lagi rekamannya, karena kita nggak ulang bahannya ya. Anda ada bahannya, tiap kali selalu ada bahan fresh yang Anda pelajarin. Nanti kalau Anda batch yang tahun depan, Anda akan dapat bahan yang baru lagi tiap kali. Cuma videonya disediakan untuk Anda bisa nonton ulang. Tapi saya harapin Anda ikut, dan nanti pas Anda ikut, video nyala dan Anda interaksi dengan mentor. Karena itu jauh lebih penting daripada Anda cuma nonton di sana. Terus ada pertanyaan lagi. em, jadi nyesel daftar duluan kemarin. Dokter Gary sih. Ini Dokter Gary ya. Nggak apa-apa, Nggak ikutan sama kan? saya. Nah, toh uangnya dibalikin sama juga. Cuma untuk di banknya kita ekstra aja sebentar kan, cuma beda sedikit ya. Segera langsung ke websitenya foundryacademy.id, masukin data Anda, lakukan pembayaran. Malam ini timnya kita standby, biar selesai langsung. Ya. Follow up question coach. Bisnis saya sarana olahraga dan ada kafenya. Apakah bisnisnya masih relevan untuk tetap join? Jadi gini loh, uh, hidup kita kan nggak selamanya kayak gitu kan ya. Saya dulu karyawan, setelah jadi karyawan, sebelumnya kerja admin lagi gitu kan ya. Habis itu aku jadi pengusaha. Pengusaha juga bilangnya kita berapa kali kita ahli, kita ganti aja jadi investor. Bener mau selamanya tuh cuma jaga kafe aja atau buka restoran aja. You wanna do something kan. Jadi Anda lihat skillnya kamu apa yang kamu udah pelajari selama ini, dan skill itu bisa dipakai di bidang apa lagi. Ini nanti kita pelajarin sama-sama. Jadi jangan stuck ke apa yang Anda kerjakan. Saya cuma bisa bikin ini, Pak. Enggak, start fresh. Saya cuma bisa bikin ini karena kemampuan seperti ini. Enggak. Kalau kamu udah masuk dan kamu punya jaringan yang beda, kamu bakal punya ide yang lain. Kamu bakal gatel mau coba sesuatu yang beda. Nah, ini yang mau kita trigger sebenarnya.
You don't know what you don't know lah, basically. Iya, betul. Makanya for you to know ya, ya harus buka pintu gitu kan ya. Bikin yang baru, pikir yang baru lagi. Gitu. Apakah boleh bikin pitch deck lebih dari satu? Boleh, tapi nanti yang di pitch cuma satu. Soalnya kalau nggak muat, boleh dua, tapi nanti tahun depan ulang lagi ya. Yang deck yang kedua Sesi offline, di mana tadi? Ada nanya nih, sesi offline-nya di di Jakarta. mana? Di Jakarta, nanti kita akan cari tempat, kan pasti itu weekend ya, Jumat malam atau Senin atau Sabtu pagi. Kemungkinan besar ini kan di tempatnya si Peter, ini Peter kita mau pinjam lagi di Meta atau beberapa Oh, di startup. Meta. Ya, di Meta udah standby atau beberapa startup lagi. Tergantung nggak ikut berapa orang ya. Ya, kalau banyak mungkin tempat Meta nggak muat, we go for a bigger place. Pak Andi udah ke tempat Meta kemarin. Belum sempat. Tanggal 25 saya di kantor Meta. Oh, aku di Singapura, Den. Masih di Singapura. Karena Tanggal 24 25 saya di nonton kantor Meta. Coldplay ini. Oke, apakah ada studi case dari para mentor untuk bantu kita buat ide? Banyak ya. Jadi gini, uh, uh, kalau mau go detail ya programnya kan, nanti kita ada yang ada course-nya kita, sesinya kita. Nah, aku ini deh, saya slide-nya aku balikin ya. Nah, di sini kan ya. Jadi kita seminggu itu nanti ada dua sesi. Satu sesi adalah kita ngomong mengenai bahannya, course-nya. Jadi misalnya minggu ini kita ngomong vision, ngomong idea. Hari Senin. Hari Jumatnya ada yang namanya itu unlock session. Unlock session, mentor-mentor yang founder startup tuh bakal datang sharing mengenai pada saat mereka bikin idenya seperti apa. Jadi ada bahan yang di-sharing, ada case study yang mereka cerita real life experience mereka. Nah, di sana kamu bisa ngobrol sama mereka, bisa minta feedback sama mereka juga, seperti apa pengalaman mereka selama ini. Nah, jadi gini, nggak mungkin saya atau Pak Denny tahu segala segmen, segala bidang. Ya, Pak Denny mungkin tahu hal-hal yang Pak Denny lebih tahu bidangnya. Dari kesehatan, dari fitness, digital marketing, produk-produk, semuanya. Saya mungkin bidang yang lain lagi, yang saya ngerti. Investasi, logistik, e-commerce, ya energi, beda-beda lagi. Tapi ada lagi mentor-mentor yang bidangnya lain lagi. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama dan kita akan latih Anda bagaimana kamu bisa interaksi dengan mereka. Bagaimana bisa interaksi dengan mentor untuk dapat feedback lebih lanjut dari mereka. Bagaimana, jadi mentality harus dirubah ya. Mentality jangan, saya cuma pengen minta sama mentor. Kabur semua mentornya. Bagaimana kamu membuat diri kamu tuh menarik bagi mentor itu. Nah, itu nanti adalah trik-trik awal yang mau kita ajarin. Ya, sehingga kamu bisa deketin mereka, kamu bisa dapat hatinya mereka, dia bisa lebih terbuka juga untuk Anda. Nah, ini yang kita mau pelajarin. Jadi, itu penting banget. Setelah 12 minggu, percaya deh, kamu bakal jadi orang yang beda. Makanya co-founder kamu sebaiknya diajak. Kalau enggak, nanti kamu bisa jomplang sama dia. Yes, kemudian kalau belum ada ide startup bisa ikut nggak? Ya bisa lah, nggak ada masalah. Tadi kan nanti kan Iya, diajarin juga. nanti diajarin, ya. Tapi ya kalau kalau nggak punya ide ya nggak bisa lulus. Ikut aja Iya, boleh ya Den ya. iya, iya. Lulusnya belum, gitu. Kalau Ya, nggak bisa datang in person untuk waktu sesi offline. ya bisa jadi kamu nggak lulus. Oke, saya Dan ada bisnis. biasanya kamu coba ikutin 1-2 kali. Selama ini pengalaman kan ini bukan cuma sekali kita bikin 12 tahun ya. Nggak datang nyesel. Sehingga mereka bela-belain datang. Udah datang nggak mau pulang. Ya Dan ya, sesi kita kan sampai malam, udah Malam. dimatiin lampu, kita keluar ke lapangan parkir, masih aja nongkrong, masih ngumpul. Terus besok nyambung lagi mereka cerita. You will get the same experience. Jadi kamu bakal mau korbankan waktunya kamu sehingga kamu bisa masuk ke acara ini. Andi ini nggak bisa langsung transfer ya, harus nunggu dulu ya setelah submit katanya. Ya, betul, betul. Two step. Jadi kamu submit dulu, nanti kita akan kirimkan linknya. Nggak lama, mungkin habis acara ini kita akan kirimkan linknya. Oke, daftar aja dulu teman-teman, daftar dulu. Ya, ya. Kemudian, Pak Andi, ini buat bandingan aja nih ya kemarin ya. Sebentar, saya stop share screen, kemudian Oke. saya ganti. Masih ingat nggak Pak Andi sama ini? Oh ya, mastermind kita di Bali itu. Ini ada Pak Andi nih di sini nih. Ini Ya, gantian. Kalau ini acara saya kemarin ini. Nah, kalau ini acaranya harganya lumayan teman-teman. Ini ada Pak Hari Nugraha ini sekarang balik di Intel. Ini Intel, ya, teman-teman di Intel prosesor gitu. Kemudian ini Pak Robitan itu kalau Anda pernah beli pulsa elektrik Jawa Sumatera, itu dipegang dia tuh omsetnya 10 T ya. Tahun itu loh. ya. 10 triliun gitu tahun itu. Ya, jaringan resellernya ada 200 ribu gitu. Nah, acara saya kayak begini aja, ini harganya kemarin hampir 80 juta. Jadi Ya. kita, Dan ini cuma saya sama Pak cuma Andi, 15 mentor ya Pak Denny ya. makanya
Saya Ya, dan Pak Andi udah sering lah tektokan gantian ngebantuin satu sama lain gitu. Jadi em, ya Anda dapat the best deal banget lah di yang kali ini sebenarnya. Kalau menurut ya, saya sih. Sayang aja ya. kalau nggak dimanfaatkan, teman-teman. Saya ada bisnis laundry, total ada 12 outlet Surabaya, Sidoarjo, Malang. Sejauh ini portfolio 75% pick up delivery, 25% customer walk-in. Bisa tidak ya buat platform pick up delivery laundry dengan kerjasama dengan laundry-laundry di daerah tersebut? Ya. Kenapa cuma jadi agregator untuk laundry-laundry dari sana gitu kan ya, nanti kita expand lagi lebih lanjut lagi gitu. Aku pernah ketemu ada satu orang di Singapura ya, dia bahkan rumah-rumahan disuruh bikin laundry. Jadi bukan cuma yang sudah ada ya, tapi dia langsung bikin sistemnya semuanya. Jadi tiap apartemen nanti ada tempat yang ada satu orang yang bikin laundry di sana gitu. Jadi dia sekarang nguasain Singapura. ISDB kan rumah-rumah di Singapura, apartemen-apartemennya kan ya. Jadi tiap lokasi tuh ada orang langsung dia bikin seperti itu. Jadi satu Singapura dia kuasain. Nah, jadi kita berani pecahin cangkangnya kita untuk mikir hal yang lebih bagus lagi. Nanti bakal di-challenge di sana. Jadi kenapa cuma segini? Kenapa nggak segitu? Gitu. Jadi yang orang ini kerjakan adalah gini. Saya rasa di gedung itu perlu ada laundry loh. Ya nggak ada. Ya udah, yuk aku bikin sistemnya. Termasuk supply mesinnya, supply sistemnya, supply yang orangnya pick up, dia urusin semuanya gitu. Nah, jadi bisa aja semua produk, semua jasa bisa ditransformasi. Ya, tapi ingat ya, kata yang saya pakai adalah transformasi, bukannya cuma pindah. Kalau sekarang kita kerjanya manual, hasil seperti ini, kalau saya pakai teknologi, harus berkali-kali lipat. Aku ingat selalu one of the program pas one of the mentor ya, Pak Andi Budiman ya. I think selalu dia ngajar adalah gitu. Kalau mau bikin plan jangan tahun depan saya naik 20%, 30%, 50%, atau 2 kali lipat bisnis saya. Kalau 2 kali lipat bisnis saya, berarti yang kamu pikirkan adalah bagaimana aku kerja 2 kali lipat lebih capek, atau tambah karyawan 2 kali lipat, ya, atau gimana waktu saya lebih efisien. Tapi bagaimana kamu bikin plan tahun depan saya mau naik 10 kali lipat. Berarti mau nggak mau kamu harus ganti cangkang, ganti cara, gitu, ganti metode. Nah, ini yang mau kita challenge. Ya, jadi kalau misalnya, oh aku cuma mau naik 30%, ya udah, buka lagi 3 tempat baru, tambah lagi karyawan, atau kerja ekstra, Sabtu Minggu juga kita kerja. Tapi kalau harus naik 10 kali lipat, mau nggak mau kita harus ganti cara semuanya. Ini yang mau kita tantang nanti. Bayangkan kalau cara pikir kita semua kayak seperti ini, saingan kita bakal keren semua lawan kita. Ya, jadi Anda lihat sendiri lah ya. Kenapa sih orang-orang tuh bisa buka cabang tiba-tiba cepet banget gitu? Mereka tahu caranya. Anda Iya, nggak tahu caranya. Anda satu-satu. Kan modalnya cuma segini. Kan pelan-pelan aja gitu kan. Nah, kenapa iya, pelan-pelan? Kalau tahu cara cepetnya. Anda pelan-pelan karena nggak tahu cara cepetnya. Jangan dibilang pelan itu benar dan cepet itu salah. Nggak ada kayak begitu. Anda iya. nggak tahu aja. Sesimpel itu. Nah, dikasih tahu caranya. Masa nggak Hmm. mau sih? Nggak mau sih. Jadi makanya yang Eh, penting banget tuh perubahan mindset. iya. Boleh tahu jadwal online tiap hari apa aja dan offline hari apa aja jam berapa? Tadi Senin dan Jumat ya. Online-nya apakah sama? Senin dan Jumat online-nya sama, jam 6.30 buka ruangan, jam 7 mulai kelas sampai selesai. Selesai bisa jam 10 malam, kadang-kadang bisa lebih lagi. Senin dan Jumat. Ya, nanti setelah itu yang offline itu adalah Jumat malam dan Sabtu pagi gitu. Nanti Oke. jadwalnya kayaknya kita minggu depan udah mulai kita kita announce, kita buka. Oke, apakah sama dengan Idea Cloud Incubator? Enggak, berbeda sih. Ini ngajarin bikin startup mindset-nya, kemudian ideation sampai bikin pitch deck-nya, business plan-nya, dan sebagainya. Idea Cloud lebih ke bikin company, bikin business operational-nya, ngeset visi dan misi, gimana bikin KPI, gimana bikin job desk, gimana rekrutmen, gimana lihat lihat laporan keuangan. Jadi beda di operationalnya. Idea Cloud lebih di operationalnya. Anda nggak dapat cara bikin ide, itu nggak ada di Idea Cloud. Jadi memang berbeda. Ya, Ya, jadi dua hal yang eh, buat saya menyenangkan. Karena apa? Karena saya kenal Pak Adi, belajar di sini, saya kenal Idea Cloud, saya partner di situ juga, jadi saya belajar dua-dua. Itu menyenangkan buat saya. Bahkan ya. pertama kali ikutan Founder Institute as a mentor di 2011 kali ya Pak Andi ya, waktu itu ya. Semua mentor saya ajakin makan malam, makan siang. Kita makan waktu itu di paper lunch kalau nggak salah itu, di PI. Iya, 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 betul, betul, betul. Iya, Saya ajakin semuanya aja networking, mumpung ada gitu. Teman-teman ini kebuka banget loh, mumpung ada kayak begitu, Anda bisa ngobrol dengan mereka kan luar biasa. Mereka iya. tertarik, ngajakin ketemuan lagi. Wah, nah begitu ada mentor satu yang kebetulan suka sama Anda, mentor lainnya tuh bisa dikenalin juga sama dia. Oh teman kok itu gampang-gampang sini 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 gitu.
Itu Ya, enaknya di situ sebenarnya. Ketika Anda punya akses segitu banyak. Nggak mungkin biasanya 30 kita kenal semua baik, itu nggak mungkin. Satu-satu, terus ini temannya ini, gitu kebuka jalannya. Nah, itu cara iya. cara buka networkingnya. Ya, dan Itu ini sih. ini yang menarik adalah bahwa saya tekankan banget hanya yang serius yang nanti akan bisa maju ke depan. Karena pada saat sesi yang face to face, janji saya ke para mentor adalah bahwa ini anak-anak yang serius yang bagus. Mereka sudah ngajar di program ini udah 10 tahun, lebih dari 10 tahun lagi. Ya, waktu itu 3 hari yang lalu kan saya sharing di grup ya, ada fotonya Pak William Tanuwijaya waktu dia ngajar di Founder Institute. Waktu itu dia baru perusahaan kecil, Tokopedia baru 30 karyawannya. Dan dia sharing mengenai culture di perusahaan seperti apa. Dia mulai dulu seperti bagaimana gitu. Dia ngajar terus sampai Tokopedia jadi besar. Saya punya gedung sendiri, punya ribuan karyawan. Ya, kalau dulu dia datang ke tempat saya ngajar, terakhir malah dia undang kita ke tempatnya Tokopedia untuk belajar. Nah, mentor ini punya hati, jadi mereka mau bantuin. Jadi bedanya kita dengan program lain adalah bahwa ini ada mentor yang memang sudah lakukan ini selama belasan tahun, dan mereka memang komitmen untuk ngerjain itu gitu. Tapi syaratnya adalah saya harus janji yang ikut orangnya serius, yang ikut orangnya mau kerja keras. Kalau nggak mereka juga males ya. Kalau datangnya semua orang-orang ya cuma nanya-nanya aja tapi nggak melakukan. Jadi kita bedakan antara entrepreneur sama entrepreneurs kan. Ya entrepreneur yang melakukan itu, entrepreneur cuma pengen tapi nggak mulai-mulai. Nah jadi yang pertama kita mulai juga kan, malam ini mulai apa nggak nih? Ya, berani nggak kerjakan seperti itu? Saya bisa aja bikin programnya gratis karena kita nggak butuh uangnya untuk itu. Tapi saya mau yang masuk, yang komit, yang berani komit. Oke, ini waktunya udah semakin mepet, teman-teman. Sudah mau kita akhiri. Dan Ya, penasaran saya, ini ada beberapa yang sudah daftar. Pertanyaan ya, saya adalah, ini masih banyak yang berada di sini dan belum daftar, dan Anda masih di sini gitu. Itu kenapa tuh? Saya pengen tahu, apakah Anda ada pertanyaan khusus? Anda masih live loh di sini, masih nyalain kamera loh di sini, tapi Anda belum daftar. Ini kan saya ada tim di belakang yang bilang, why? Pertanyaannya apa? Gitu. Jangan dipikirin sendiri, karena Anda pasti nggak tahu jawabannya. ya. Yang tahu jawabannya cuma kita berdua. Jadi, is there any question? Oh, karena belum punya uang. Oke, it's okay. Nggak harus juga kok. Nggak harus. As a Startup founder, bukan untuk semua orang memang. Nggak Ya, harus. Nggak bisa benar. ikut karena sesi offline-nya. Masih ada tanggung jawab di rumah yang belum bisa ditinggal. Oke. Masih Ya. 17 tahun, belum punya modal. Oke. Udah daftar tapi transfernya kemana? Sabar. Bentar lagi. Bentar lagi. Status karyawan saat ini dan ada apa itu? OKR ya? Oh, OKR Q1 yang cukup berat. Siap. Nggak apa-apa. Ini Ya. kita nggak maksa. Cuman saya penasaran aja. Kalau belum join itu alasannya kenapa? Gitu aja. Kalau misalkan Anda ada alasan-alasan pribadi, it's okay. Kita bener-bener it's okay. Yang saya penasaran adalah kalau misalkan Anda ada pertanyaan seputar programnya dan nggak ditanyakan. Nah, itu aja sih sebenarnya sih. Ya, sayang ya. Ya, next session kapan? Next year. Tadi udah dijawab ya. Next year, teman-teman. Udah Ya, daftar tapi belum diinfo transfer kemana. Habis ini. Habis ini. Lagi ya, dibalasin ya, teman-teman. Lagi dibalasin sama tim. Bisanya online aja karena masih di luar negeri. ya, Tinggal tunggu konfirmasi dari tim. Sip, ingin ya, jadi sip. rich creator dulu buat bootstrap startup. Masih trauma, pernah gagal. Kenapa traumanya nggak diberesin aja? Nanti chatting sama saya boleh tuh, traumanya kita beresin aja. Karena time will heal itu, time will, Anda lupa sebenarnya, bukan bukan heal. Heal itu ada caranya soalnya. Kalau kena Ya, distract, 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 terus lupa itu kemungkinan. Tapi itu nggak ya. heal. Heal ada caranya. Dan juga penting Kita, banget tuh kadang-kadang kita 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 healingnya itu di komunitas ya. Jadi kan kita bukan pertama kali udah bikin tuh belasan batch kan, dan semua yang ikut batch itu sampai sekarang mereka masih berteman, masih erat sekali. Ya, karena pas bikin program kan ada tugas harus bikin mereka tuh sangat jauh banget, sangat dekat sekali. Nah, kadang-kadang tuh kita bisa jadi kuat karena kita nggak sendirian sih. Karena jadi founder pun juga sendirian tuh berat sekali. Harus bareng-bareng, harus disupport, harus sama orang yang sama-sama semangatnya bareng. menarik ya. Saya tuh gagal tuh bolak-balik. Gagal tuh kayak Tapi nggak super kapok ya. bolak-balik. Iya. Nggak ada rasanya, udah kayak flat-flat aja gitu kan. Apalagi Pak Andi tadi bilang kayak jadi startup founder itu berat loh. Pelin di depan saya, istrinya juga berat loh katanya gitu. Betul. Ya, jadi istri founder lebih berat lagi sebenarnya. Iya, iya, karena kan memang kayak ya you married with a entrepreneur gitu kan. itu Iya. itu satu tuh. Kemudian kemajuan tadi. Saya di tahun 2013 itu pernah bikin yang namanya Storygraph. Storygraph itu idenya adalah Instagram Story. 2013. Belum ada. Snapchat aja 2015. Saya mau bikin kayak begitu.
Karena idenya dari Instagram, foto gallery, kenapa nggak dibuat story ya? Jadi namanya Storygraph. Tapi waktunya keduluan, video belum bisa, masih foto-foto 2012 itu masih foto-foto dan jelek, internetnya masih pelan, dan saya nggak punya network. Jadi Ya, nggak bisa go to marketnya nggak dapet. Tutup. Hari ini ngeliat Instagram story kayak, ya, aku udah punya idenya dari dulu gitu kan. Itu benar. sih teman-teman. Jadi Ya. timingnya jadi penting. Oke, tertarik tapi belum siap. Masih ada full class sambil cari ide sepertinya. Full class diberesin dulu nggak apa-apa. Tahun depan juga bisa ini. Cari ide ya, it's okay lah. Tapi ide nanti biasanya akan direvisi habis-habisan di kelas. Pasti. Sudah lulus pun diganti lagi idenya biasanya. Iya, iya, iya. Saya Jangan di takut. Tripelio aja pivot bolak-balik begitu sih. Ya, Jadi makanya yang mau pas kita ajarin adalah bagaimana kita jadi orang yang bisa selalu keluar dengan ide baru, ide bagus. Jadi bukannya bagaimana maksain satu ide, gitu. Skill yang dibutuhkan adalah kita selalu bisa dapat ide yang bagus anytime in any location, any position. kalau bisa sampai lolos, apakah untuk offline-nya bisa cuman ikut yang Saturday aja? Nggak bisa. Ah, nanti bisa nggak lulus jadi. Nggak lulus. Ya udah, Anda coba aja sampai kadang-kadang gini. Biasanya tengah jalan Anda berubah pikiran. Anda berani berkorban yang lain karena ini penting sekali. Ya nggak apa-apa, coba aja ikut. Toh kalau gagal bisa ikut lagi tahun depan kan? Ya, who knows? Toh ikut berapa 6 minggu pertama juga dapat materi loh ini. Dapat materi. Bukannya bukannya nggak ada apa-apanya loh sebenarnya. Iya, iya, Dan tahun depan siapa tahu udah lebih longgar waktunya, udah lebih ngerti kan bisa lagi. Jadi iya, sebenarnya sih enak-enak aja ya. iya. Kalau sudah lolos yang 6 minggu itu, nanti setelah itu akan eliminasi mingguan ya Pak Andi. Betul, mingguan. Jadi ada challenge setiap minggu yang harus dibikin dan Anda harus bisa karena gini, pas kita bikin startup dan itu kan juga challenge kita mingguan bahkan harian kan. Wah, tiba-tiba ada masalah harus kita kerjain. Bukan pelan-pelan, tunggu dulu bulan depan kita kerjain. Ini ngetes kita mampu nggak respon yang benar dengan waktu yang singkat. Dan tugasnya bukan tugas mingguan, tugasnya mungkin 24 jam harus jadi. Ya, diperiksa Jadi minggu depan. iya, itu menarik sih. Kemarin itu waktu berapa tahun yang lalu ya bikin kelas ya. Ini mindset nih teman-teman, saya sharing aja. Waktu itu bikin kelas sekali, rame, ya udah. Habis itu oke, enak nih duitnya banyak kok, ya kan? Habis itu 3 bulan lagi bikin kelas lagi, 3 bulan lagi bikin kelas lagi, kayak gitu model saya waktu itu. Ya, Hari ini posting sekali di Instagram, WA grupnya ternyata penuh, hajar langsung tiap hari posting begitu. Nggak ada kayak oh puas habis itu kita tunggu lagi bulan depan, nggak ada ceritanya kayak ya, begitu. Webinar kita planning sekali dan ternyata full. Wah, itu seminggu 3 kali kita langsung bikin tuh dengan orang yang sama, dengan materi yang sama. Langsung ya, hajar. Jadi kita ngerti sekarang sudah paham ya karena sudah belajar kayak begini Anda sudah paham. Begitu ketemu oh market nih, gigit nih, market jadi produk market fit-nya dapat nih. Injek gas ya, lah. Nggak benar, dikasih kendor udah gitu. Nggak ada benar. kayak ntar deh udah lumayan kok hari ini. Nggak ada. Saya kemarin Pak Andi, webinar kayak begini. 3 webinar paralel, tim saya paralel, tim saya. The same day, the same hour. Iya, iya, Jadi segitunya loh, sampai segitunya loh benar. ngejar market tuh kayak begitu loh. Bukan cuma saya aja, cuma slotnya Denny ini enggak. Paralel Iya, 3. Sampai kita iya, beli pinjem sum, sewa sum. iya, Itu betul. teman-teman. Benar. Jadi real life memang harus seperti itu. Jadi founder harus kayak gitu, bukan pelan-pelan, step by step. Karena kalau kita pakai inovasi, pakai teknologi, tadi bisa paralel. Jadi nggak perlu kita kerja 2 kali untuk hasil double. Ya, kita kerja sekali, tapi pakai teknologi bisa 20 kali, 15 kali tergantung kita. Dan program ini kita bakal simulasikan kondisi real kalau nanti Anda bikin startup seperti apa. Jadi Anda harus berjuang, Anda harus kerja keras, kalau Anda nggak kerjakan akan lewat kecepatannya, itu bakal kita simulasikan dan kita mau lihat responnya seperti apa. Kalau responnya pelan-pelan, nggak mau santai aja. Jadi daripada gagal nanti dan habis uang yang beneran, mendingan gagalnya sekarang. Di DO dulu biar ngerasa, wah di DO dieliminasi itu rasanya kayak gimana? Ya sedih kan gitu kan. Apalagi kalau nanti gagal bisnisnya, lebih sedih lagi. Mending gagal di dalam ya Sini, daripada gagal itu duitnya lumayan. Yang investment 100 juta itu hanya untuk first base ya. terus ya yang Itu terbaik. bonus ya teman-teman dari Pak Andi. Tapi Anda masih bisa ketemu, biasanya masih bisa ketemu VC, masih bisa dapat deal di luar Ya, sana benar, gitu. benar, benar, benar. Materi semua di Inggris kah? Jadi gini, eh, semua bahan kita siapkan pakai bahasa Inggris dan tugas Anda bikin pakai bahasa Inggris. Ya, jadi boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh aja, tapi biasanya pakai bahasa Indonesia itu gagal di akhirnya. Pengalaman aku selalu seperti ini. Jadi pakai ini untuk belajar, paksakan diri Anda. Kalau nggak bisa, paksain. Kenapa? Nanti kalau Anda cari investor ke depannya, juga harus ngomong Inggris sama mereka. Banyak investor dari luar negeri. Jadi latihan dari sekarang.
kapan lagi kalau bukan sekarang gitu kan ya. Boleh aja ngomong, pakai Inggris boleh, Indonesia boleh. Saya bilang aja, boleh, tapi chance kamu lolos lebih kecil kalau kamu maksain harus bahasa Indonesia. Jadi saatnya kamu challenge diri kamu ya di sini. Oke. Oh, itu kemarin tuh saya juga begitu kok. Kemarin tuh bisa sih listening bisa sih. Kemudian Pak Hari Nugraha, Intel, yang dari Intel tuh datang ke rumah. Dan Heeh. bisa ngisi nggak di kantor kita nih? 5 negara. Saya nanyanya pakai bahasa Inggris ya Pak. Ya iyalah, of course, 5 negara gitu loh. Diketawain kan. Tapi itu wake up call sih buat saya waktu itu. Jadi waktu itu saya maksa bikin Instagram story itu pakai bahasa Inggris. Iya, Ngomong salah, dihapus, di repost lagi aja, tek iya, bolak-balik iya. bolak-balik begitu. Lama-lama bisa. Nah, habis lama-lama bisa, saya tiba-tiba dapat undangan ngisi di Amerika, event gede di Amerika yang dibuat sama si siapa tuh mentor mentor yang tadi tuh yang ada di itu, saya lupa namanya. Yang mana? Kan ada bule satu tuh yang di mastermind kita tuh, Oh, si Trevor, Trevor. Trevor Chapman. Iya, Trevor. iya, Nah, iya, saya diundang tuh ngisi di acaranya Trevor. Nah, ketika saya ngisi di acara Trevor, nggak dibayar waktu itu, karena dia ada e-commerce summit gitu kan. Akhirnya dibilang ini, Dan, thank you ya udah ngisi ya. Aku mau balas budi nih, what can I do for you? Oh, aku udah mastermind nih. Dia langsung terbang ke Bali, nggak dibayar juga. Nah, iya, gitu kan. So, dari Trevor, dia bilang kan waktu di Bali, Dan, mastermind terbaik di Amerika, one of the best mastermind di Amerika, itu punyanya punyanya si Russell Brunson. Nah, hanya bisa masuk ketika dikenalin. Jadi iya, Trevor ngenalin personal ke timnya Russell Brunson. Saya berangkat dong ke sana. Inggris masih betul. berantakan waktu itu kan. Iya, Berhasil nyampe sana. 2 kali dibongkar abis mindsetnya, idenya, bisnis saya disuruh tutup semua malah. Itu ketemu idenya Trebelio di situ. iya, Hanya karena saya mau ya wes belajar bahasa Inggris. betul, Udah gitu betul, aja, kebuka semua abis itu. Ya kan, benar. peluang-peluangnya gitu. Ya, ya, ya kalau di Dan, dan, dan Denny cuma satu chance kan, Den kan? Kalau di sini bisa double chance-nya. Kalau gagal sekali, makanya pulang lagi gitu kan. Jadi coba, aku berani nggak gitu kan ya. Kalau nggak berani, gagal, ya udah tahu. Oh, beratnya seperti ini. Tahun depan balik lagi. Nah, ini memang kita udah pelajarin dari pengalaman kita. Pengalaman Denny, pengalaman aku sama. Nggak jauh beda juga. If you don't take the opportunity, ya you miss it. Gitu kan. Kalau kita takut, you miss it. Ya udah nggak apa. Sekarang kita kasih trial 2 kali. Sekali takut, tapi kedua kali, oh aku tahu deh, galaknya segini, susahnya segini. But the second time, I'm easier gitu. Jadi jangan tunggu sebenarnya sih. Sayang sekali. It- itu waktu saya ke Amerika pertama ke tempatnya Russell tuh, saking nggak pedenya dengan bahasa Inggris, saya tuh nanya, boleh nggak nanti presentasi di depan karena harus pitching gitu yang ngajar apa sharing gitu kan Iya, di waktu 12 menit. Saya bilang ya. boleh nggak pakai video rekaman. Jadi saya pakai baca dulu, saya rekam video di situ. Hai, my name is Denny Santosa from Indonesia, please watch my video. Segitunya. Ya, Datang kedua kali, datang kedua kali presentasi udah lancar, Russell tuh sampai berdiri waktu itu. Your English is fine. Saking nggak pedenya aja sebenarnya gitu kan. ya. Tapi ya, ya itu pelajaran lah buat kita. Dia Oke, melawan diri sendiri. Ya. iya. Em, kalau misalkan eliminated, apakah bisa ikutin proses untuk proses lanjutannya? Iya, next batch ya. Berarti next batch bisa. Harus Betul. next batch gitu. 2 kali aja teman-teman. Ikut yang sekali lagi, and then done. Tapi kalau mau Ya. ikut lagi ya bayar lagi gitu ya Pak Andi ya. Biar lagi boleh. Iya. Bayar lagi boleh kan ya. Ya, Niat betul. banget gitu, bayar lagi boleh ya. Ya Betul. oke lah. Em, next, Pak Andi mau nanya, kalau first attempt nggak lolos, next batch masuk lagi dan lolos, apakah masih bisa di-refund dananya? Ya. Masih guys. Aman. Aman, aman. Takut banget sih 5 juta doang loh. Ya kan, bayangin aja. 5 juta kalau Anda pakai dalam waktu 2 tahun, itu harganya jadi berapa itu per bulannya sebenarnya Anda ini Benar. kan? Murah sekali Benar. sih. Murah sekali. Benar. Ya. Dan 5 juta Oke, mungkin kali ini dan tahun depan mungkin lebih gede kali. Mungkin bayar 20 juta kali. makanya mumpung masih murah. Oke, so I think itu aja waktunya juga sudah habis nih. Teman-teman kalau misalkan masih ada pertanyaan langsung tadi kontak. Saya Ya. tulis sekali lagi ya. Ini ada supportnya, ada tinggal WA di situ, ada WA supportnya. Ini sayangnya kok bit.ly-nya di copy paste aja bisa nggak sih bit.ly/dsfa ya? Ini nggak bisa diklik ya. Sebentar, kalau saya kasih HTTP, bentar, bisa nggak ya kayak begini ya? Kayak copy paste lagi, bisa diklik nggak ya? Nah, itu bisa diklik tuh. Ya. Langsung ke sana aja. Bisa diklik nggak? Bisa, aman. Jadi kalau teman-teman masih ada pertanyaan, mau nanya apapun, itu ada WA supportnya. Jadi langsung klik di situ aja. Dan kalau Anda nggak ada pertanyaan lagi, silakan langsung daftar. I think itu aja teman-teman. Thank you so much, Pak Andi, sudah mau sharing di Thank you, sini. Dan. Semoga Ayo, teman-teman ini bisa bisa. ikutan, bisa Ya. belajar semua, jadi Indonesia bisa lebih maju lagi.